Penatuaki juga berada di tahap awal alam laut ilahi, tetapi kecakapan tempurnya diakui oleh keluarga Zhao. Selama lebih dari 10 tahun, dia telah melayani keluarga Zhao melalui hidup dan mati, melakukan eksploitasi militer yang hebat, dan memiliki prestise yang tinggi dalam keluarga. Di hati sekelompok prajurit alam Xuanwu, meskipun kecakapan tempur Penatuaki tidak sebaik 10 tetua teratas di keluarganya, dia jelas merupakan pejuang yang sangat kuat. Lusinan orang yang hadir bahkan berpikir bahwa mereka bukan tandingannya untuk musuh Penatuaki. Sekarang dia ditikam sampai mati oleh seorang pemuda. Kesenjangan antara depan dan belakang begitu besar sehingga Zhao Rui dan sekelompok lainnya tercengang dan tidak bisa bereaksi. Baru setelah seseorang di dekatnya digigit tikus batu dan berteriak, semua orang terbangun dari mimpi. Namun, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, termasuk Zhao Rui. Perang akan mati. Bahkan Penatuaki dapat membasminya dengan satu serangan, tetapi masih tidak ada jejaknya, jadi dia membasminya secara langsung dalam pertarungan langsung. Orang-orang lainnya bergegas mendekat, tanpa tujuan selain mati. Melarikan diri, 2 tetua dari alam laut ilahi terbasmi, dan beberapa prajurit dibacok hingga tewas, begitu banyak orang yang terluka, dan banyak orang yang tidak mau mundur begitu saja. Zhao Rui tidak memberi perintah untuk mundur, jadi mereka tidak berani mundur. Memanggil, mereka tidak bergerak, tetapi Luli bergerak, bergegas menuju Zhao Rui seperti pedang tajam, matanya yang dingin tertuju pada Zhao Rui, dan dia berteriak dengan dingin, "Zhao Rui, mati!" Raungan ini membangunkan semua orang lagi, dan semua orang segera bergegas menuju Zhao Rui. Zhao Rui juga takut, jika Luli mengejarnya, apakah dia akan dibasmi dengan pisau? Menarik, pada saat itu, Zhao Rui berteriak panjang dan memimpin beberapa orang berlari ke arah selatan. Orang-orang lainnya di lereng gunung melewati Luli dan melarikan diri ke arah selatan dengan tergesa-gesa. Minum. Luli tiba-tiba mengubah arah dan dengan cepat menyusul kedua prajurit keluarga Zhao, menebas langit dengan pedang panjangnya. Salah satu prajurit keluarga Zhao dipotong menjadi 2 bagian langsung dari pinggangnya, yang lainnya sangat ketakutan sehingga dia menggoyangkan tombaknya dan menikam Luli secara acak. Sial, Luli dengan santai mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar 100.000 kilogram. Tombak pria itu terlempar dan pintu terbuka lebar. Luli menebas dengan pedangnya, membasmi orang lain. Setelah membasmi 2 orang berturut-turut, Zhao Rui melarikan diri. Luli berhenti, melihat ke arah Zhao Rui dan berteriak, "Zhao Rui, lain kali bawa lebih banyak pengawal, atau aku akan membasmimu." Zhao Rui tidak menjawab dan dengan cepat menghilang di kejauhan bersama sekelompok orang. Luli berdiri di sana dan berhenti mengejar. Setelah semua orang menghilang, dia segera berlari menuju puncak gunung, mengambil karung berisi telur elang, berlari ke bawah, menemukan sebuah gua dan masuk ke dalamnya. Bukannya dia tidak ingin membasmi Zhao Rui, tapi dia tidak bisa membasminya. Keterampilan sihir garis keturunan hanya bertahan setengah batang dupa. Jika Zhao Rui dan yang lainnya tidak mundur, dialah yang akan mati. Ledakan. Ada tikus batu di dalam gua, tapi aura Xiaobai menekan mereka. Tepat setelah dia bergegas beberapa ratus meter ke dalam gua, mata Luli menjadi gelap dan dia jatuh ke dalam gua. Reaksi dari melepaskan keterampilan sihir garis keturunan datang, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Dia berteriak pada Xiaobai, menyebabkan dia pingsan setelah dilindungi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Luli terbangun dengan lemah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia masih di dalam gua. Xiaobai ada di sampingnya. Tidak ada satupun tikus batu yang berani bergerak. Dia segera merasa lega. Dia duduk, mengusap wajahnya dengan keras, mengatur pikirannya, dan menatap Xiaobai di sampingnya dengan rasa takut yang masih ada. Kali ini terlalu mendebarkan, 3 alam Shanghai dan puluhan puncak alam Xuanwu. Dia benar-benar berhasil bertahan hidup dan bahkan membasmi 2 orang dari alam laut ilahi. Luli merasa luar biasa ketika memikirkannya. Xiaobai, terima kasih. Luli menggendong Xiaobai, yang dengan penuh kasih sayang menjulurkan lidah kecilnya untuk mencium telapak tangan Luli. Tapi barusan mulut kecilnya telah memakan daging dan darah Elder Park, jadi rasa darah ada di mulutnya. Berjalan, itu bukan tempat yang baik untuk tinggal untuk waktu yang lama. Luli mengikat beberapa karung di belakang punggungnya dan berlari keluar bersama Xiaobai. Dia berjalan keluar gua dan memeriksa sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia melangkah mati. Salah. Luli berpikir sejenak dan kemudian berlari menuju mayat Penatuapu dan Penatuaki. Kedua mayat tersebut telah dimakan oleh elang fosfor merah dan tikus batu, tetapi baju besi dan senjata mereka masih ada. Yang bagus, baju besi Luli sulit dikupas, dan berlumuran darah. Dia mengambil tombak Elder Park dan pedang Elder Ki dan melarikan diri.
Ia tidak berani lari lurus ke selatan, melainkan pergi ke barat daya. Jalan ke arah barat daya lebih sulit untuk dilalui, dengan ribuan jurang, duri, dan serangga beracun. Luli membawa beberapa karung besar di punggungnya, membuatnya semakin sulit untuk berjalan, kakinya ditarik duri, meninggalkan bekas darah. Untungnya, ada banyak serangga beracun di sini, tetapi tidak ada binatang misterius yang kuat. Ketika dia bertemu dengan lebih dari selusin binatang misterius tingkat pertama, Luli tidak perlu mengambil tindakan, aura Xiao Bai langsung menekan mereka. Setelah berlarian sepanjang hari tanpa insiden, hari mulai gelap, Luli menemukan sebuah gua lebih awal dan bersiap untuk bermalam. Jarak pandang terlalu buruk di malam hari, dan akan ada lebih banyak serangga beracun dan binatang buas. Dia tidak berani bepergian di malam hari. Setelah makan sedikit makanan kering, Luli meminta Xiao Bai untuk melindungi hukum dan bermeditasi sendiri. Kurang dari setengah meridian terakhirnya telah terbuka, dan dia ingin membuka semuanya secepat mungkin sehingga dia dapat menemukan cara untuk memadatkan lautan dewa. Setelah berlatih hingga tengah malam, ia tidak tahan lagi dan tertidur lelap. Ia bangun subuh keesokan harinya dan melanjutkan perjalanannya. Zhao Rui dan yang lainnya mundur, tetapi ada banyak orang kuat dari keluarga Zhao di dekat Gunung Hanyun. Jika keluarga Zhao mengirimkan orang kuat dari tahap tengah atau bahkan akhir alam laut ilahi, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jalannya masih sangat sulit untuk dilalui, sehingga Luli bergegas sekuat tenaga dan akhirnya mencapai tepi tebing pada siang hari. Sesampainya di sini, dia memanjat dari tebing. Hanya ada satu jalan menuju Gunung Hanyun. Dia tidak mengetahui situasi di sana, jadi wajar saja dia tidak berani turun gunung dengan gegabah. Guteng, Luli menemukan beberapa tanaman merambat kuno dan menganyamnya menjadi tali besar. Dia mengikat salah satu ujungnya ke dirinya sendiri dan ujung lainnya ke pohon besar dan dengan cepat turun dari tebing. Tebingnya selalu terlalu curam dan tidak sehalus cermin. Ada bebatuan yang menonjol dari pohon-pohon kecil di mana-mana. Luli menuruni tebing dengan mudah. Berjalan, menuruni tebing sama dengan menuruni Gunung Hanyun, jalan selanjutnya akan datar dan mulus, akan beberapa kali lebih sulit bagi keluarga Zhao untuk menyusulnya. Luli menjadi energi, dan setelah beberapa penyelidikan, dia melarikan diri dengan langkah besar. Ia tidak memilih untuk langsung menuju kota Wuling, juga tidak kembali ke arah datangnya, melainkan memilih mengambil jalan memutar dari barat daya dan kembali ke kota. Dia berlari ke barat daya secepat yang dia bisa selama 5 jam dan menemukan sebuah kota kecil saat senja. Bisakah kita masuk atau tidak? Luli sedikit ragu-ragu. Ada sebuah penginapan di kota di mana dia bisa beristirahat dengan baik, makan makanan hangat, dan mandi dengan nyaman. Tetapi jika Anda masuk, akan ada banyak orang di dalam, dan mungkin ada mata-mata dari keluarga Zhao, dan keberadaannya akan mudah terungkap. Memasuki. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengambil risiko masuk, tetapi sebelum masuk, dia mengacak-acak rambutnya dan seluruh tubuhnya kotor, yang akan sangat mengurangi kemungkinan untuk dikenali. Dia membutuhkan informasi dan perlu mengetahui arah dan rute menuju kota Wuling. Dia seharusnya tidak jauh dari kota Wuling. Dia akan dapat mencapai kota Wuling dalam beberapa jam besok. Bahkan jika Zhao Rui dan yang lainnya ingin mengejarnya, itu akan sulit. Dia menunggu di luar selama setengah jam, dan ketika hari sudah gelap, dia menundukkan kepalanya dan berjalan ke kota. Saat itu waktu makan malam. Tidak banyak orang yang berjalan di jalan kota, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Dia menemukan satu-satunya penginapan di kota. Ketika seorang pelayan melihatnya seperti ini, dia segera keluar dan menghentikannya. Luli sudah menyiapkan 2 daun emas dan menyerahkannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, beri aku yang terpisah jika kamu mau, diamlah sekarang. Melihat 5 daun emas, mata pelayan itu berubah menjadi bulan sabit saat dia membawa Lulu keluar dari halaman belakang dan memberinya apartemen terpisah. Meletakkan semua karung senjata, Luli bersandar ke jendela dan mendengarkan sebentar, lalu meninggalkan ruangan untuk menjelajah untuk memastikan tidak ada pengintai yang mengikutinya, jadi dia merasa lega. Pelayan segera membawakan meja berisi makanan lezat dan membelikan Luli 2 baju baru. Luli sangat puas dan mempersilahkan pelayan itu turun. Ada kolam pemandian kecil di kamar suite. Luli tidak mandi selama beberapa hari, jadi dia mencuci dirinya dengan nyaman, mengenakan pakaian bersih, dan makan enak. Setelah makan dan minum, Luli memanggil pelayan untuk bertanya lagi dan memastikan bahwa tempat ini tidak jauh dari kota Wuling, hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk berlari dengan kecepatan penuh. Setelah melakukan semua ini, Luli kembali ke kamarnya dengan pikiran tenang. Dia membuang jubahnya yang pang camping, merapikan barang-barangnya, dan membungkus pedang Elder Key dan tombak Elder Park ke dalam karung. Ini adalah barang yang baik. Hah,
Saat mengemasi barang-barangnya, dia melihat sebuah buku yang sudah menguning. Dia mengerutkan kening dan segera teringat bahwa ini sepertinya adalah piala yang diperoleh dengan membasmi Paman Scar. Apakah ini keterampilan misterius? Luli belum mempelajari keterampilan misterius apapun, tetapi sekarang dia menjadi tertarik. Dia membuka buklet dan membacanya dengan cermat. Untuk sesaat, matanya mulai bersinar, karena ini memang skill misterius, dan sepertinya sangat canggih. Alasan mengapa saya mengatakan mendalam adalah karena dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Dia membolak-baliknya sebentar, dan pada akhirnya dia melihat sebuah bagian, teknik misterius Thunderbolt, jika dipraktikkan dengan sempurna, dapat melepaskan 9 lapisan energi misterius, meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Ledakan. Luli merasa seperti guntur meledak di benaknya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dapat meningkatkan kekuatan 2 kali lipat. Ini jelas merupakan keterampilan misterius yang sangat kuat. Seharusnya keterampilan misterius di atas permukaan bumi. Tanpa diduga, ada kejutan yang tidak terduga. Dia sekarang memiliki kekuatan besar 40.000 kg. Jika dia melepaskan keterampilan sihir garis keturunan, kekuatannya akan mencapai 100.000 kg. Jika penguasaan keterampilan misterius ini benar-benar dapat menggandakan kekuatannya, dia akan memiliki kekuatan 200.000 kg. 200.000. Seberapa menakutkankah angka ini? Luli tidak tahu, tapi itu pasti melebihi puncak alam laut ilahi. Praktik. Luli menelan ludahnya, mengabaikan segalanya, dan mulai merenungkan keterampilan misterius Thunder Running. Kenapa kamu tidak mengerti? Setelah melihat dupa sepanjang waktu, Luli mengangkat kepalanya dan bergumam dengan kebingungan. Keterampilan misterius ini tidak mendalam dan rumit, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia masih tidak percaya pada kejahatan, jadi dia terus membaca dengan keras dengan kepala tertutup, merenungkan setiap kata, dan butuh 3 batang dupa untuk memahaminya. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, tetapi matanya penuh dengan kepahitan. Dia memahaminya, tapi dia tidak bisa memahami keterampilan misterius ini sama sekali. Karena skill misterius ini adalah jilid kedua, seharusnya ada jilid pertama. Hanya jilid kedua, bukan jilid pertama, yang akan menjadi masalah jika Luli bisa memahaminya. Brengsek, sial, sial. Penuh hasrat, saya membuat janji dengan seorang wanita cantik dan naik ke tempat tidur, hanya untuk mengetahui bahwa menstruasi saya akan segera tiba. Inilah suasana hati Luli saat ini, semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Tanpa gulungan itu, mustahil mempelajari keterampilan misterius ini. Luli hampir merobek buklet itu karena marah. Akhirnya, saya berpikir bahwa benda ini dapat ditukar dengan poin kontribusi di rumah Liu, jadi saya menekan dorongan hati saya. Luli dengan santai melemparkan pamflet itu ke dalam karung, pergi tidur dan mulai melatih energi misteriusnya, membuka bagian kecil terakhir dari meridiannya. Luli membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk menenangkan diri, dan dia tertidur lelap setelah berlatih hingga tengah malam. Dia bangun sebelum fajar, melewatkan sarapan, mengambil barang-barangnya dan meninggalkan penginapan, berlari ke arah tenggara. Jalannya lancar, Luli berlari sekuat tenaga, dan tidak terjadi apa-apa yang dia khawatirkan. Tidak ada orang kuat dari keluarga Zhao yang mengejarnya, dan bahkan pengintai pun tidak melihat satupun dari mereka. Setelah berlari liar selama 4 jam, sebuah kota besar muncul di cakrawala jauh. Luli tidak menganggap entengnya, bagaimana jika keluarga Zhao menyergap mereka di luar kota. Tidak aman sampai Anda memasuki rumah keluarga Liu. Ya, ada sebuah gerbong tua di depannya. Luli berpikir sejenak dan sebuah rencana muncul di benaknya. Dia lari dan menendang kakinya dan langsung naik ke poros gerbong. Sang kusir menoleh dengan marah, dan ketika dia melihat pisau Tianlin di tangan Luli, dia berkata dengan rasa takut, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Luli mengambil sehelai daun emas dan menyerahkannya dan berkata, "Bawa aku sedikit, aku terluka." Sang kusir agak takut untuk menerimanya, jadi Luli mengangkat pedang di tangannya, yang terakhir mengertakkan gigi dan mengambil daun emas, dan Luli naik ke kereta. Mobil itu penuh dengan unggas di dalam kandang, sepertinya sopirnya hendak pergi ke kota untuk menjual unggas. Luli tidak peduli, masuk dan duduk di kandang. Kusir melanjutkan perjalanannya dengan gemetar. Setelah berlari agak jauh, dia berbalik dan berkata, "Saudaraku, jangan main-main. Saya akan ditangkap jika terjadi sesuatu." "Yakinlah." Luli membuka tirai dan berkata dengan serius, "Saya akan turun dari mobil di gerbang kota. Bahkan jika terjadi sesuatu, saya tidak akan melibatkan Anda." Kusir merasa lega dan mengendalikan kereta untuk bergerak maju, sementara Luli diam-diam melihat sekeliling melalui jendela. 5 mil, 4 mil, 3 mil.
Luli tiba-tiba menyusut, dan dia melihat beberapa sosok licik. Orang-orang itu bersembunyi di jurang. Jika Luli tidak mengamati sepanjang jalan, dia pasti tidak akan menemukan mereka. Pengintai keluarga yang mana? Luli berlutut dan tidak berani melihat keluar. Namun tak lama kemudian terdengar suara di udara, dan seorang pria bergegas keluar dari jurang dan langsung menghentikan kereta. Berhenti. Pria itu mengenakan jubah prajurit biasa, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari keluarga mana dia berasal. Dia memegang pedang berkilau dan menatap kusir dengan tatapan mematikan. Kusir menghentikan kudanya dan tidak berani berbicara. Ia begitu gugup hingga tubuhnya gemetar. Prajurit itu datang dan membuka tirai dengan pedangnya. Tanah dari. Prajurit itu melihat seorang pemuda tergeletak di dalam sangkar dan langsung berteriak. Beberapa orang di kejauhan langsung melompat dari jurang, dan salah satu dari mereka mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seorang pengintai dari keluarga Zhao. Mata Luli menjadi dingin dan dia kehilangan kesopanan. Dia menembak seperti pedang tajam, mengangkat kakinya dan menendang pria itu pergi. Orang ini hanya berada di tahap tengah alam Xuanwu dan tidak dapat dihindari sama sekali. Memanggil, Luli tidak berani tinggal, dan dengan energinya yang dalam mengalir, dia bergegas menuju gerbang kota secepat mungkin. Tempat ini hanya berjarak 3 mil dari gerbang kota, dengan kecepatannya dibutuhkan setengah batang dupa. Wow, beberapa raungan tajam terdengar di kejauhan, dan 3 sosok yang berlari ke arah mereka dari jarak beberapa mil sebenarnya lebih cepat dari Luli, mereka jelas merupakan pejuang alam laut ilahi. Haha, sudah terlambat. Luli mencibir. Gerbang kota tepat di depannya. Luli, sersan keluarga Liu, dapat melihatnya. Orang-orang dari keluarga Zhao berani menyerangnya di gerbang kota. Sungguh, ketika Luli bergegas 1 mil keluar kota, 3 prajurit alam laut ilahi di kejauhan melambat, dan para pengintai tidak berani terus mengejar. Membasmi menteri tamu keluarga Liu di depan prajurit keluarga Liu, keluarga Zhao tidak akan berani kecuali mereka ingin berselisih dengan keluarga Liu. Hahaha, Luli tertawa keras dan bergegas menuju gerbang kota, beberapa prajurit keluarga Liu di gerbang kota dikejutkan oleh suara gemuruh yang keras, dan ketika mereka melihat Luli bergegas ke arah mereka, mereka semua mencabut pedang mereka. Semuanya, jangan salah paham, saya tamu keluarga Liu. Luli mengeluarkan tanda identitasnya dan melemparkannya. Seorang prajurit dari keluarga Liu mengambilnya dan melihatnya beberapa kali sebelum mengangguk. Orang lain melihat ke kejauhan dan bertanya, adik, apa yang terjadi sekarang? Hei hei, Luli menoleh ke belakang, mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa. Aku membuat marah beberapa guk-guk liar dari keluarga Zhao. Mereka ingin menggigitku. Aku berlari kencang, tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan saat melihatmu. Seorang anggota keluarga Zhao. Beberapa sersan tampak kedinginan, dan salah satu dari mereka menepuk bahu Luli dan berkata, saudaraku, silakan pergi ke kota dulu, dan kami akan menghentikan orang-orang ini untukmu. Ini kota Wuling, bukan kota Zhaojia. Syukurlah aku naik kereta, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Saat berlari keliling kota, Luli diam-diam menghela nafas. Jika dia tidak menaiki kereta, dia akan ditemukan oleh para pengintai. Keluarga Zhao telah menyergap 3 orang di alam laut ilahi, dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa memasuki kota. 3 alam laut dewa disergap di 1 gerbang kota, dan 12 dikirim dari 4 gerbang kota, keluarga Zhao mungkin sangat membencinya. Tapi mengingat dia membasmi 2 tetua keluarga Zhao dan Paman Sekar kali ini, akan aneh jika keluarga Zhao tidak marah. Memikirkan hal ini, Luli berlari sedikit lebih cepat, melihat sekeliling. Meskipun kemungkinan keluarga Zhao mengambil tindakan di kota sangat rendah, jika mereka mengambil risiko dan basmi diri secara paksa, akankah keluarga Liu benar-benar berselisih dengan keluarga Zhao karena tamunya? Luli mulai berlari dengan liar, membawa beberapa karung besar melintasi jalanan seperti embusan angin. Banyak pejalan kaki yang ketakutan di jalan, banyak orang hanya melihat bayangan hitam, dan Luli menghilang ke kerumunan di kejauhan. Hanya butuh 2 batang dupa untuk bergegas ke gerbang barat rumah Liu ketika dia melihat penjaga di luar gerbang barat, dia benar-benar lega. Tampaknya keluarga Zhao tidak memiliki keberanian untuk putus dengan keluarga Liu, atau keluarga Zhao tidak memiliki tenaga yang ditempatkan di kota. Luli memasuki rumah Liu dan langsung menuju ruang tamu setelah melihat antelope pedalaman di halaman rumahnya duduk dengan tenang di bawah sinar matahari dan membaca buku, senyum cerah muncul di wajahnya dan matanya sedikit berkabut. Perjalanan ini tidak berlangsung lama, kurang dari 10 hari, tapi Luli merasa seumur hidup telah berlalu. Kali ini dia dikejar jauh-jauh dan merasa seperti akan mati beberapa kali, dia merasa bisa melihat Luling hidup adalah rahmat Tuhan padanya. Saudari, dia menjerit tercekat, dan Luling berdiri,
dengan sedikit rasa tertekan di bibirnya, dan mengangguk dengan berat senang sekali bisa kembali, alangkah baiknya jika kembali. Luli berjalan mendekat, meletakkan karungnya, mengulurkan tangannya dan memeluk Luling erat-erat. Luling memeluk Luli dengan punggung tangannya. Meskipun Luli tidak berkata apa-apa, Luling sudah tahu bahwa dia pasti menderita penderitaan dan bahaya yang tak ada habisnya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan lembut menepuk bahu Luli untuk menghiburnya. Setelah beberapa saat, Luli menjadi tenang dan menunjuk ke karung itu dan berkata, "Saudari, menurutmu berapa banyak telur elang yang kubawa kembali?" Luling meliriknya beberapa kali, lalu matanya berhenti pada tombak dan pedang di dalam karung. Dia melihatnya dengan hati-hati dan bertanya, "Apakah kamu membasmi prajurit alam laut ilahi?" Baik tombak maupun pedang bukanlah senjata misterius tingkat rendah, dan prajurit alam Xuanwu biasa tidak memenuhi syarat untuk memakainya. Luling Bingsui cukup pintar untuk melihatnya secara sekilas. "Ya," Luli berkata dengan semangat, "basmi 3, dan saudari, aku membasmi di Huo." "Bagus." Luling memiliki senyum cerah di wajahnya, dan matanya penuh kebanggaan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Pergi dan sembunyikan senjatanya agar tidak ada yang bisa melihatnya." Luli membawa senjata itu dan menyembunyikannya, lalu mengeluarkan Xiao Bai dan melemparkan beberapa senjata misterius yang tidak berguna kepadanya, lalu memberitahu Luling apa yang terjadi di sepanjang jalan. "Bagus sekali." Setelah Luling mendengarkan dengan tenang, dia memuji adikku telah dewasa dan tahu bagaimana menggunakan otaknya. "Di masa depan, kamu harus ingat bahwa pertarungan tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur, tetapi strategi lebih penting. Jika kamu menggunakan menyusun strategi dengan benar, kamu bisa yang lemah mengalahkan yang kuat." Setelah jeda, Luling melanjutkan 7.500 poin kontribusi. "Makanan Xiao Bai sudah cukup untuk saat ini. Kamu tidak bisa keluar lagi. Keluarga Liu dan keluarga Zhao sudah dalam kesulitan. Kekuatanmu perlu ditingkatkan. Jika Anda keluar sekarang, keluarga Zhao akan mencoba yang terbaik untuk membasmi Anda. Anda harus menyerahkan misi sekarang dan melihat apakah ada keterampilan misterius yang cocok. Jangan pernah berpikir tentang ramuan spiritual dan ramuan yang memadatkan laut ilahi. Poin kontribusi Anda tidak boleh ditukar dengan mereka, dari." Luli mengangguk, mengambil karung dan berjalan keluar. Xiao Bai melihat Luli keluar dan masuk ke dalam lengan baju Luli dengan suara desir. Luli tersenyum tak berdaya dan membawa Xiao Bai keluar. Ketika mereka tiba di aula misi, lelaki tua berambut abu-abu itu masih duduk sebagai pemimpin. Ketika dia melihat Luli masuk dengan membawa beberapa karung, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara serius, "Wah, ini telur elang fosfor merah." Luli menyeringai, membuka karung dan mengeluarkan telur elang yang besar satu per satu. Cangkang telur elang tersebut sangat keras sehingga tidak ada satupun yang hancur. Total ada 15 telur elang fosfor merah. Luli menyusunnya dengan rapi dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda bilang setiap telur menyumbang 500 poin. Para tetua di aula misi sedikit terdiam. Jika seseorang biasanya mendapat begitu banyak telur elang fosfor merah, itu akan menjadi normal. Situasi di Gunung Hanyun sedang kacau saat ini, dengan binatang buas misterius di mana-mana, anak ini ternyata bisa mendapatkan telur elang fosfor merah, bahkan mendapatkan 15 telur sekaligus. Bagaimanapun, telur tersebut adalah telur asli dan tidak ada yang salah dengan telur tersebut." Setelah menerimanya, lelaki tua berambut abu-abu itu memberi Luli 7.500 poin kontribusi. Dia bertanya pada Luli bagaimana dia mendapatkannya dan bagaimana Luli bisa mengatakan yang sebenarnya, dan pergi dengan beberapa kata asal-asalan. Setelah meninggalkan aula misi, Luli tidak pergi ke aula senjata, dia berpikir sejenak dan langsung pergi ke aula Xuanji. Sekarang dia memiliki poin kontribusi, dia tentu ingin menemukan cara untuk mempelajari keterampilan misterius yang kuat, yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Aula Xuanji tidak jauh dari sana, lebih besar dari aula misi dan merupakan loteng 2 lantai. Setelah masuk, ada juga seorang lelaki tua yang duduk sebagai penanggung jawab. Setelah memeriksa token Luli, dia berkata kamu dapat memeriksa level pertama sesuka hati, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki level kedua. Juga, ada kontribusi poin di setiap buku keterampilan misterius. Mark, jika kamu ingin menukarnya, kamu perlu menggandakan poin kontribusi. Ganda, kenapa ganda? Luli sedikit bingung. Bukankah sebelumnya dikatakan akan berlipat ganda jika menukar senjata mistik bekas? Tidak mudah baginya untuk mendapatkan sejumlah poin kontribusi, butuh beberapa nyawa untuk mendapatkan lebih dari 7.000 poin kontribusi tersebut. Kamu tidak tahu. Orang tua itu mengerutkan kening dan melihat bahwa Luli benar-benar tidak mengerti, jadi dia menjelaskan senjata misterius.
keterampilan mistik, ramuan, dan latihan semuanya harus ditukar oleh tamu untuk mendapatkan poin kontribusi ganda. Aula luar dapat ditukar secara langsung, dan aula bagian dalam hanya membutuhkan setengahnya. Kontribusinya sama di keluarga manapun. Oh, Luli menjawab tanpa ekspresi, Keking benar-benar tidak populer di kalangan berbagai keluarga. Tampaknya harga senjata misterius tak berguna yang dia tukarkan adalah barang bekas, jadi harganya tidak naik. Dia berjalan masuk dan melihat sekilas dan menemukan ada 4 ruangan besar, yang ditandai dengan 4 kategori serangan, kecepatan, pertahanan dan khusus. Luli berpikir sejenak dan membuka ruang penyerangan. Ada 3 rak buku besar berisi puluhan buku. Masih ada cahaya redup yang menyinari setiap buklet, dan sepertinya dilindungi oleh batasan agar tidak dimusnahkan. Terdapat catatan di bagian bawah buklet yang menjelaskan karakteristik keterampilan misterius ini, tingkat kesulitan latihan, poin kontribusi yang diperlukan, del. Luli berjalan ke dalam, memeriksa setiap keterampilan misterius dengan hati-hati. Setengah jam kemudian dia keluar dengan mata penuh kekecewaan. Ada begitu banyak keterampilan misterius di sini yang membuatnya terpesona. Sangat disayangkan bahwa itu pada dasarnya adalah keterampilan misterius tingkat rendah dan tidak ada artinya baginya. Hanya ada 3 skill misterius yang cocok untuknya. Jika dia mencapai level kultivasi tertentu, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan beberapa persen, tetapi dia tidak dapat mengubah ketiga skill misterius ini. Masing-masing membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Poin kontribusi yang dia perlukan untuk menukarkan keterampilan mistik menjadi 2 kali lipat, artinya untuk ketiga keterampilan mistik tersebut, dia membutuhkan 20.000 poin kontribusi untuk menukarkannya. Dia berpikir sejenak dan tidak mau menyerah, lalu masuk ke ruang sihir kecepatan di sebelahnya. Kali ini dia keluar hanya setelah 2 batang dupa, dengan ekspresi kecewa yang sama di wajahnya. Hanya ada 1 keterampilan misterius yang dia sukai, dan poin kontribusinya juga membutuhkan 10.000. Luli, yang merupakan tipe bertahan, tidak ingin melihat lagi. Menurutnya, serangan adalah pertahanan terkuat. Dia mengangkat kakinya dan memasuki ruang rahasia keterampilan misterius khusus. Keterampilan misterius di sini jauh lebih sedikit, dengan hanya lebih dari 20 jenis. Luli melihatnya sekilas dengan santai, dan matanya tiba-tiba tertarik pada sebuah buku kuno yang menguning. Buku kecil ini tampak sangat familiar baginya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Ketika dia berjalan kaget dan melihat label di bawah, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia melihat 6 kata, volume pertama teknik Ben Lei Xuan. Teknik misterius yang menggemuruh. Luli menontonnya beberapa kali, dan setelah memastikan kebenarannya, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Gunung dan sungai penuh keraguan dan tidak ada jalan keluar, dan ada desa lain dengan pohon willow gelap dan bunga cerah. Dia memegang jilid kedua Ben Lei Xuanxi di tangannya, dan dia hampir merobek jilid kedua di penginapan kota kecil. Karena tidak ada gulungan atas, gulungan bawah tidak berpengaruh, tetapi tanpa diduga, gulungan atas ditemukan di aula Xuanji keluarga Liu. 12.000 poin kontribusi, bukankah itu berarti 24.000 poin kontribusi? Setelah Luli membaca semua anotasi, senyuman di wajahnya membeku sebelum menyebar sepenuhnya. Dia hanya memiliki 7.500 poin kontribusi sekarang, dan sebagian tersisa untuk Xiaobei membeli makanan, bahkan jika dia menjualnya 24.000 poin kontribusi, itu tidak akan sebanyak itu. Luli menurunkan jilid pertama teknik misterius Ben Lei dan memeriksanya, memastikan bahwa jilid kedua sama dengan miliknya. Dia mondar-mandir di dalamnya, memikirkan bagaimana cara menghilangkan teknik misterius ini. Membawanya pergi dengan paksa pasti tidak akan berhasil, kecuali dia ingin diburu oleh keluarga Liu. Dalam hal ini, hanya ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah meminta bantuan Liu Yi, dan yang kedua adalah mendapatkan poin kontribusi yang cukup. Luli memikirkannya dan menemukan bahwa meminta bantuan Liu Yi sepertinya tidak ada gunanya kecuali, dia setuju untuk bergabung dengan aula luar keluarga Liu. Ini sama sekali tidak mungkin, Luling menjelaskannya dengan sangat jelas. Luli berjalan ke dalam dan keluar, dia menemukan lelaki tua itu dan bertanya, "Tuan, saya ingin menebus volume pertama teknik Ben Lei Xuan. Bisakah saya berkontribusi lebih sedikit?" Teknik misterius petir. Orang tua itu tertawa mengejek dan berkata, "Kamu memiliki penglihatan yang sangat beracun. Ini adalah keterampilan misterius tingkat bumi. Jika bukan karena gulungannya, mustahil untuk muncul di tingkat pertama. Keterampilan misterius itu membutuhkan 12.000 poin kontribusi, kan? Anda adalah tamunya akan membutuhkan 24.000, tidak kurang. Ini adalah aturan klan, bahkan jika yang lebih tua datang, itu akan sia-sia." Keterampilan misterius tingkat bumi. Luli mengangguk diam-diam. Itu bisa menggandakan kekuatannya.
Keterampilan misterius ini memang bukan level rendah. Dia berjalan keluar tanpa daya dan langsung pulang mencari Luling untuk mencari solusi. Keterampilan misterius tingkat bumi. Kekuatannya 2 kali lipat. Luling mengambil buku yang diserahkan oleh Luli dan membacanya dengan cermat beberapa saat. Dia merenung lama sebelum mengangkat kepalanya dan berkata, keterampilan misterius ini memang cocok untukmu. Kamu harus mendapatkannya. Kamu punya 3 metode sekarang. Anda dapat memutuskan sendiri. 3 cara. Mata Luli berbinar, dia duduk dan bertanya, kakak, beritahu aku secepatnya. Pertama, Luling menunjuk ke kamar Luli dan berkata, berikan 2 keterampilan mistik tingkat tinggi yang kamu peroleh kepada keluarga Liu dan tukarkan dengan poin kontribusi. Namun, dalam kasus ini, banyak orang di keluarga Liu akan meragukan kekuatan tempurmu yang sebenarnya, yang akan menyebabkan masalah terus-menerus di masa depan. Kedua, serahkan teknik Ben Lei Xuan Jilid kedua Anda dan berikan kepada keluarga Liu sebagai imbalan atas teknik Ben Lei Xuan Jilid pertama dan teknik lengkapnya. Ini memiliki kerugian besar. Keluarga Liu akan menanyai Anda tentang yang kedua volume sumbernya, dan mereka mungkin juga memaksa teknik misterius Thunderbolt untuk dihapus dan memberi Anda sisa kompensasi. Bagaimanapun, ini adalah teknik misterius tingkat bumi yang lengkap. Ketiga, ambil risiko untuk menerima misi, Jangan pikirkan yang ini, kamu baru-baru ini tidak bisa keluar. Luli merenung. Analisis Luling masuk akal. Dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kedua senjata tersebut untuk melihat berapa banyak poin kontribusi yang bisa dia dapatkan sebagai imbalannya. Dia suka bertindak tegas, dan langsung pergi ke aula senjata sambil membawa tombak dan pedang. Tuan He masih bertanggung jawab di aula senjata. Ketika dia melihat Luli, dia tidak terlalu memperhatikan. Dia mengira dia ada di sini untuk menghancurkan senjata misterius itu lagi. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan pilih untuk dirimu. Ledakan. Luli meletakkan tombak dan pedang di atas meja dan berkata, saya di sini bukan untuk menukar senjata misterius yang tidak berguna. Saya ingin menyerahkan kedua senjata ini kepada keluarga. Anda dapat melihat berapa banyak poin kontribusi yang dapat saya tukarkan dengan mereka. Tuan He meliriknya, dan matanya tiba-tiba bersinar. Tiba-tiba dia berdiri, mengambil tombak, melihatnya dengan hati-hati, dan menuangkannya ke dalamnya dengan energi yang dalam. Matanya dengan cepat menatap pedang itu lagi, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia melihatnya sebentar dan kemudian menatap Luli dan berkata, tombak Qinglong dan pedang pelangi perak, nak, dari mana kamu mendapatkan 2 senjata misterius ini? Dengan baik, jantung Luli berdetak kencang, Tuan He sebenarnya tahu kedua senjata ini. Dia hanya bisa berkata dengan samar, saya mengambilnya di alam liar, Tuan He, jika Anda dapat menyumbangkan beberapa poin sebagai imbalannya, tolong beri saya kata-kata yang baik. Jika tidak, saya tidak akan menukarnya. Bisa ditukar. Tunggu saja di sini dan aku akan memberi harga. Tuan He mengambil pedang panjang dan tombak dan berjalan pergi seperti ini, dan langkahnya tergesa-gesa. Mata Luli berkedip-kedip dan dia merasa lebih buruk di dalam, namun, senjatanya diambil oleh Tuan He, jadi dia hanya bisa menunggu di sini. Sungguh, tidak lama kemudian, Tuan He masuk bersama 2 lelaki tua. Kedua orang ini jelas merupakan lelaki kuat di alam laut ilahi. Mereka berjalan seperti harimau dan berjalan seperti naga. Mereka memiliki momentum yang luar biasa. Mereka seharusnya berpangkat tinggi anggota keluarga Liu. Tuan He menunjuk ke arah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan seorang lelaki parubaya berjubah hitam dan memperkenalkan Luli. Ini adalah tetua ke-7, tetua dari aula dalam. Ini adalah tetua Lu, tetua dari keluarga ruang pramuka. 2 pukulan besar datang, dan Luli merasa sedikit tidak nyaman. Dia membungkuk dan berkata, Luli telah bertemu dengan Penatua 7 dan Penatua Lu. Keduanya melirik ke arah Luli, dengan sedikit keraguan di mata mereka. Tetua ke-7 berkata, Luli, beritahu kami dengan jujur, dari mana kamu mendapatkan kedua senjata ini? Luli mengertakkan gigi dan berkata, kembali ke tetua, saya pergi melakukan misi beberapa waktu lalu dan menemukan 2 mayat di Gunung Hanyun, jadi saya mengambil senjatanya. Gunung Hanyun. Tetua ke-7 mengangguk sedikit. Dia berpikir sejenak dan menoleh ke arah Penatua Lu dan berkata, Lu Laosan, bagaimana menurutmu? Penatua Lu tersenyum sedikit, mengambil tombak dan berkata, tombak Qinglong ini adalah senjata Pulong Yu, dan pedang pelangi perak adalah senjata Qixihai. Menurut informasi saya, kedua orang ini memang sudah mati, dan Scarface juga sudah mati. Ini 32 orang tewas di Gunung Hanyun. Luli, ketika kamu pergi mencuri telur elang fosfor merah, kamu juga pergi ke Gunung Hongyan. Waktu dan tempat tepat. Tetapi,
Penatua Lu mengubah kata-katanya dan ekspresinya menjadi dingin. Dia memandang Luli dan bertanya, menurut informasi saya, Zhao Rui memimpin orang-orang keluar kota untuk memburu Anda segera setelah Anda meninggalkan kota. Scarface mengikuti Zhao Rui, Pulong Yu dan Qi dia juga memindahkan Sihai dari kam keluarga Zhao untuk memburumu. Kamu pergi ke Gunung Hongyan, Qi Sihai dan Pulong Yu meninggal di Gunung Hongyan, dan kamu masih mendapatkan semua senjata mereka. Dan ketika Anda kembali ke kota, keluarga Zhao mengirim lebih dari selusin alam laut dewa keluar kota untuk menyergap Anda. Berdasarkan semua intelijen, dapatkah saya memahami ini Scarface dan Qi Sihai Pulong Yu dibasmi oleh Anda? Petik 2. Mata tetua ketujuh tiba-tiba menjadi tajam, dan Penatua He tampak tidak percaya Luli membasmi 3 orang dari keluarga Zhao yang berada di alam laut ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecerdasan Penatua Lu bagus, dan kesimpulannya benar, tetapi Luli tidak mau mengakuinya. Dia memikirkannya sebentar dan berkata sambil tersenyum pahit, dua tetua, saya hanyalah seorang pejuang alam Xuanwu, bagaimana bisakah aku membasmi orang kuat di alam laut ilahi? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka mati, aku hanya melihat tubuh mereka dan mengambil senjata mereka. Tuan He setuju dengan penjelasan Luli, dan tetua ketujuh juga terkejut dan curiga, bagaimanapun, Luli memang berada di alam Xuanwu. Penatua Lu menggelengkan kepalanya dan berkata keluarga Zhao sekarang berada di perahu Tuan Yu. Tidak ada seorang pun di Gunung Hanyun yang berani membasmi keluarga Zhao kecuali keluarga Liu kami. Menurut informasi saya, tidak ada seorang pun di Laut Ilahi keluarga Liu Alam. Ambil tindakan. Luli, jangan gugup, kami tidak menimbulkan masalah bagimu, tetapi jika kamu membasmi mereka bertiga, keluarga akan mendapat imbalan besar. Keluarga Zhao adalah musuh kami sekarang. Tetua ketujuh menjawab Luli, jangan takut. Jika kamulah yang membasmiku, akui saja. Keluarga tidak akan pernah menyalahkanmu, tetapi akan memberimu hadiah yang besar. Ini benar-benar bukan aku. Luli masih berkata dengan tegas bahwa jika dia mengakuinya, masalahnya pasti akan terus berlanjut dan keterampilan sihir garis keturunannya mungkin terungkap. Pada saat itu, keluarga Liu mungkin akan menyerahkannya ke kuil untuk dipelajari, bagaimanapun, tidak ada tanda garis keturunan di lehernya, tetapi tanda naga besar muncul di punggungnya. Baiklah, Penatua Tujuh dan Penatua Lu saling memandang, dan yang pertama berkata kepada Penatua He Anda menukarkan kedua senjata ini untuknya, memberinya masing-masing 10.000 poin kontribusi, dan menghadiahinya tambahan 2.000 poin kontribusi. Masalah ini akan dirahasiakan untuk saat ini. Luli, tolong jangan menyebarkan berita ini. Terima kasih, Tetua Ketujuh. Luli sangat gembira. 22.000 poin kontribusi ditambah 7.500 poin aslinya sudah cukup untuk ditukar dengan teknik misterius Thunderbolt. Penatua Ketujuh berjalan keluar, tetapi Penatua Lu menatap Luli dalam-dalam dan berkata, Luli, saya tidak peduli jika kamu membasmi ketiga orang itu. Sebaiknya kamu menjauh dari keluarga hari ini, jika tidak, Zhao keluarga pasti akan membasmimu. Luli membungkuk lagi untuk berterima kasih padanya. Penatua Lu dan Penatua Ketujuh pergi. Luli juga menerima 22.000 poin kontribusi. Setelah mendapatkan poin kontribusi, dia tidak berani tinggal lagi dan meninggalkan aula senjata dan langsung menuju aula Xuanji. Setelah dia pergi, Penatua Tujuh dan Penatua Lu berjalan keluar dari sudut, mereka melihat punggung Luli, alis mereka berkerut. Tetua Ketujuh mengelus janggut putihnya dan bertanya Lu Laosan, apakah kamu yakin dia benar-benar membasmimu? 90% yakin. Penatua Lu berkata, matanya agak kecil. Ketika dia memicingkan matanya, dia hanya dapat melihat sebuah celah. Dia berkata dengan lembut Penatua Ketujuh, kamu mungkin tidak tahu bahwa anak ini aneh. Dia tidak dapat berlatih Xuanli lebih dari 1 bulan yang lalu, tapi sekarang dia bisa. Dia hampir mencapai puncak alam Xuanwu. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Menurut perkiraan saya, dia seharusnya memiliki kekuatan 30.000 hingga 40.000 kilogram saat ini. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Qi Sihai dan yang lainnya tewas, saya yakin anak ini masih memiliki kartu Hall yang lebih besar, kartu truf yang memungkinkan dia melompati dan membasmi musuh. Tetua Ketujuh sedikit terharu. Dia melihat ke arah perginya Luli dengan kaget dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin? Melihat anggukan setuju dari Penatua Lu, Penatua Ketujuh tampak dingin dan berkata sungguh jenius, mengapa Anda tidak menemukan cara untuk merekrutnya ke aula keluarga? Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Penatua Lu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata bukannya saya tidak memikirkan cara. Nona Yi mencoba memperjuangkannya beberapa kali, dan bahkan berjanji untuk membiarkan dia menikahi wanita langsung dari keluarga,
tetapi dia masih menolak. Orang ini tidak pandai dalam hal apapun, kami pikir masalah ini mendesak. Tidak, saya khawatir segalanya akan terbalik. Gadis Yi. Tetua ketujuh merenung sejenak dan kemudian memerintahkan dengan suara yang dalam temukan Yi Yatu dan minta dia untuk menangkap Luli dengan cara apapun. Kamu juga tahu situasi keluarga. Jika Luli benar-benar jenius, keluarga dapat menggunakan semua sumber daya untuk melatihnya. Bagus. Penatua Lu mengangguk dan menghilang ke dalam gang. Tetua ketujuh berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan akhirnya pergi sambil menghela nafas. Masih terlalu sedikit pria kuat di keluarga. Saya berharap pemimpin klan bangun pagi, atau Lau Badan yang lainnya dapat membuat terobosan, kalau tidak, keluarga Liu akan berada dalam bahaya. Apakah Anda ingin menebus volume pertama teknik Ben Lei Xuan? Ketika lelaki tua di aula keterampilan misterius melihat bahwa Luli telah kembali dan ingin menebus buku keterampilan misterius secara langsung, dia mengerutkan kening dan berkata, anak muda, jangan membidik terlalu tinggi. Sangat sulit untuk berlatih keterampilan misterius tingkat bumi pada level Anda. Dan, ini jika Anda tidak mengunduh teknik misterius Thunderbolt, Anda tidak akan dapat mempraktikkannya dengan sempurna, sehingga poin kontribusi Anda akan terbuang percuma. Saya bersikeras. Luli menyerahkan token itu tanpa omong kosong. Orang tua itu menatap mata tegas Luli, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia memasuki ruang rahasia khusus. Dia dengan cepat mengeluarkan versi transkripsi dari buku teknik misterius Guntur, mengurangi poin kontribusi Luli, dan mengawasi Luli pergi bersama, terlihat bodoh, pergi. Keterampilan mistik tingkat bumi sangatlah berharga, tetapi jika itu merupakan rangkaian keterampilan mistik yang tidak lengkap, keterampilan mistik tingkat surga pun tidak ada artinya. Menghabiskan lebih dari 20.000 poin kontribusi untuk ditukar dengan buku keterampilan misterius yang tidak lengkap, apa yang membuat Luli bukan idiot. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan, Luli kembali ke ruang tamu dengan sangat bersemangat. Dia memberitahu Luling tentang masalah ini, dan Luling merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, masam saudaraku, jika tebakanku benar, Penatua Lu 100% yakin bahwa 3 anggota alam laut dewa dari keluarga Zhao dibasmi oleh kamu. Segera, seseorang akan datang ke rumahmu untuk merekrutmu. Tapi itu tidak masalah. Luling berpikir sejenak dan melambaikan tangannya. Keluarga Zhao dan keluarga Liu sekarang dalam keadaan kacau. Keluarga Zhao menemukan pohon besar dan kepala keluarga Liu tidak sadarkan diri. Keluarga Liu menderita kerugian besar, dalam insiden Gunung Hanyun baru-baru ini. Bahkan jika keluarga Liu tahu bahwa Anda membasmi mereka, selama Anda menolak mengakuinya, keluarga Liu tidak akan menyulitkan Anda. Ingatlah, Anda bisa mengatakan apa saja, tapi Anda bisa jangan bergabung dengan aula luar dan aula dalam keluarga Liu. Ya, aku ingat kakak. Luli mengangguk, berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Dia tidak sabar untuk berlatih teknik misterius petir. 2 kali lipat kekuatannya. Jika dia bisa menguasai teknik misterius petir dan menjadi pejuang seperti Kisihai, dia bisa dengan mudah membasmi mereka dengan satu pukulan. Setelah menontonnya di dalam ruangan selama setengah jam, Luli telah membaca sepenuhnya jilid pertama. Benar saja, jilid pertama dan jilid kedua terhubung. Dia memiliki buku rahasia lengkap teknik misterius lari guntur. Setelah membaca jilid pertama, kini dia bisa memahami jilid kedua. Namun, mampu memahaminya bukan berarti bisa mempraktekkannya. Keterampilan mistik tingkat bumi sangat mendalam dan kompleks, dan ia hanya memahaminya secara samar-samar. Poin kunci dari teknik misterius gemuruh adalah Xuan Jin. Satu tingkat Xuan Jin dapat meningkatkan sedikit kekuatan. Sama seperti gelombang laut, satu tingkat demi satu, terus-menerus, dan akhirnya kekuatan ditumpangkan, mencapai efek penggandaan kekuatan. Luli mungkin agak memahami prinsipnya, karena Luli berlatih di bawah air terjun selama 7 tahun. Teknik misterius Ben Lei adalah menggunakan kekuatan misterius untuk mengembun menjadi Xuan Jin. Saat menyerang, Xuan Jin diaktifkan, yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan secara signifikan, sehingga mengejutkan musuh. Jika dua lawan bertarung, keduanya memiliki kekuatan puluhan ribu kilogram, tetapi ketika senjata mereka bertabrakan, kekuatan salah satu pihak tiba-tiba meningkat menjadi 20.000 kilogram. Hasilnya sudah jelas, senjatanya pasti akan terlempar, dan lawan bisa dengan mudah dibasmi di sini sebelum lawan sempat bereaksi. Saya memahami prinsipnya, tetapi bagaimana cara berlatih Xuan Jin, cara menggunakannya, dan cara menumpuknya. Ini adalah masalah besar yang tidak dapat dipahami dalam waktu singkat, bahkan Luli tidak tahu cara berlatih Xuan Jin. Jika Anda dapat mencapai penguasaan keterampilan mistik tingkat bumi dengan latihan biasa, maka keterampilan tersebut bukanlah keterampilan mistik tingkat bumi. Desir, desir, desir.
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar, dan Luli mendengar suara Luling membuka pintu. Kemudian Luling mengobrol sebentar dengan orang-orang di luar. Setelah beberapa saat, dia membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, Luli, masalahmu ada di sini, Liu Yirang kamu pergi ke paviliun Tingyu. Luling mengenakan kerudung karena dia melihat orang luar, tapi ada senyuman lucu di matanya. Luli tidak bisa tertawa. Dia tidak punya waktu dan tidak mau mendengarkan omong kosong Liu Yi. Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu pergi? Bagaimana menurutmu? Luling berkata sambil tersenyum, pelayan di luar sedang menunggumu. Jika kamu tidak pergi, Liu Yi mungkin akan datang sendiri ke pintu. Baiklah. Luli membetulkan sanggul dan jubahnya lalu berjalan keluar. Ketika dia melihat seorang pelayan menunggunya, dia melambai dengan suara yang dalam, pimpin jalan. Pelayan itu melirik ke arah Luli dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Lu, apakah kamu tidak perlu mengganti pakaianmu? Ada banyak wanita muda dari keluarga di paviliun Tingyu. Tidak butuh. Luli merasa pakaiannya cukup bersih dan rapi. Selain itu, dia tidak memiliki pakaian mewah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya bukan tuan muda. Saya tidak mampu memakai pakaian bagus. Jika menurutmu itu terlalu buruk, maka aku tidak akan pergi. Bukan itu maksudku, Tuan Lu, jangan salah paham. Pelayan itu segera meminta maaf, memutar pinggangnya dan berjalan keluar, diikuti oleh Luli. Setelah Luli keluar dari halaman, Luling berjalan keluar dengan kruk dan bergumam sambil tersenyum, sudahkah kamu mengetahui bahwa adikku adalah harta karun sekarang? Haha, sudah terlambat, dan keluarga kecil Liumu benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Paviliun Tingyu adalah loteng keluarga Liu yang relatif terkenal dan digunakan untuk menjamu wanita muda dari keluarga lain. Hanya keturunan langsung dari beberapa keluarga kelas 2 di kota Wuling yang bisa masuk ke sini. Oleh karena itu, keluarga Liu sangat mementingkan Luli kali ini, dan tujuan pembentukan formasi seperti itu sangat jelas, yaitu untuk merekrut Luli. Setelah Luli memasuki paviliun Tingyu, dia memang ketakutan dengan formasi Liu Yi. Paviliun Tingyu sangat megah dan mewah hingga ekstrim. Luli, yang lahir di keluarga sederhana, belum pernah melihat paviliun mewah seperti itu sebelumnya dan mengira dia telah memasuki istana. Paviliun Tingyu tidak besar, ada 5 platform emas yang ditempatkan di kiri dan kanan dalam, dan ada 2 platform emas di depan. Semua meja emas penuh dengan makanan lezat. Liu Yi sedang duduk di belakang meja emas di depan, menatapnya sambil tersenyum. Panggung emas di kedua sisinya dipenuhi orang, semuanya wanita cantik dengan ketampanan dan temperamen luar biasa. Sekilas, Luli mengira dia telah memasuki harem kaisar. Ada 3.000 wanita cantik duduk di dalamnya, dan dia terpesona oleh pemandangan itu. Bermeditasi, bermeditasi. Luli melafalkan 2 kata ini dalam hati, karena wajah menawan Luling, penolakannya terhadap kecantikan jauh lebih kuat. Kecantikan di sini memiliki status yang transenden dan segudang temperamen, namun ia masih kalah dengan Luling. Luli tahu betul mengapa Liu Yi memasang formasi ini, jadi bagaimana ia bisa tertipu. Hah! Ketika para wanita melihat mata Luli kembali jernih, wajah mereka menunjukkan warna yang aneh. Gadis tercantik dari keluarga Liu tampil all out. Mereka cukup percaya diri dengan penampilan mereka. Bagaimana bisa seorang udik dari suku ini memiliki tekad yang begitu kuat? Senyuman masam muncul di sudut mulut Liu Yi. Tampaknya pesta kecantikan hari ini tidak begitu penting. Anak laki-laki ini benar-benar seperti batu di dalam lubang, bau dan keras. Luli membungkuk sedikit dan memberi hormat. Luli, temui Nona Yi. Sampai jumpa, Nona-nona. Ayo duduk. Liu Yi masih ingin menang, jadi dia berdiri dan menunjuk ke platform emas di sampingnya. Hari ini dia mengenakan gaun renda berwarna kuning muda dengan ikat pinggang berwarna merah muda diikatkan di pinggangnya yang ramping sangat menarik. Rambutnya diikat menjadi sanggul tinggi, memperlihatkan leher giok seputih salju, daun telinga sebening kristal, dan tulang selangkai yang memikat, membuatnya sangat menawan. Sekarang sudah hampir senja, cahaya lilin bergoyang, dan cahaya lilin kuning tua terpantul di wajah cantik Liu Yi, membuatnya tampak semakin menawan. Luli tidak melihat ke samping, mengangguk sedikit dan melangkah menuju platform emas. Sebelum dia duduk, dia merasakan aroma lembut masuk ke lubang hidungnya, merah tua dan merah jambu, dikelilingi oleh keindahan. Sebelum dia meminum anggur, Luli sudah merasa sedikit mabuk. Saudari-saudari, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Luli yang saya katakan. Dia juga tamu keluarga kami. Dia pernah menyelamatkan hidup saya. Liu Yi mengambil gelas anggur dan tersenyum, melihat sekeliling, matanya tertuju pada Luli dan tersenyum. Luli, ini adalah saudara perempuanku, mereka semua adalah wanita langsung dari keluarga Lu.
Para saudari berkumpul hari ini untuk berterima kasih padamu untuk terakhir kalinya selamatkan aku. Ayo, mari kita bersulang untuk Tuan Lu bersama-sama. Wah, cekikikan. Tuan Lu, ayo bersulang untukmu. Terima kasih telah menyelamatkan Suster Yi. Tuan Lu masih sangat muda. Dia telah mencapai puncak alam Xuanwu. Dia memiliki masa depan yang cerah. Sekelompok wanita muda berdiri satu demi satu, suara lembut mereka dan segala macam penampilan memuja dan provokatif membuat jantung Luli berdetak lebih cepat. Dia buru-buru berdiri, mengambil gelas anggur dan berkata, terima kasih Nona Yi. Melihat Luli sedikit malu dan gugup, Liu Yi tersenyum cerah, mengambil gelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk, lalu menatap Luli dengan mata cerah. Apa yang bisa Luli lakukan? Dia hanya bisa meminumnya dalam satu tegukan, dan wanita lain meminum segelas demi satu, dan mereka mulai berbicara lebih banyak. Tuan Lu, saya sudah lama mendengar tentang perbuatan Anda, dan saya baru bertemu dengan Anda hari ini. Nama saya Liu Ying, dan saya ingin bersulang untuk Anda. Tuan Lu, Anda tidak bisa memihak satu sama lain. Saya Liu Yu, dan saya juga ingin bersulang untuk Anda. Tuan Lu, 7 atau 8 orang berturut-turut bersulang, dan Luli tercengang. Dia harus meminum roti panggang dari para wanita menawan, tetapi jika dia minum seperti ini, sesuatu akan terjadi. Jika dia mabuk dan seorang wanita muda dari keluarga Liu secara paksa berhubungan seks dengannya, bahkan jika dia tidak bergabung dengan keluarga Liu. Setelah minum beberapa gelas lagi, Luli melihat bahwa roti panggang masih akan datang, dan dia tiba-tiba berdiri dan berkata, Nona Yi, Nona, Luli terlalu mabuk untuk minum, jadi dia tidak mau minum bersamamu, satu persatu. Saya akan minum segelas permintaan maaf sendiri, dan mari kita akhiri malam ini. Baiklah, ada hal lain yang harus saya lakukan, mari kita bicara lain kali. Luli meminum cangkirnya dan segera pergi, senyuman di wajah Liu Yi sedikit membeku. Dia memutar matanya dan tahu jika dia melanjutkan, pekerjaan hari ini akan sia-sia. Dia berdiri dan berkata, Luli, mohon tunggu sebentar, aku ingin menemuimu sesuatu yang serius. Bagaimana kalau kita pergi ke halaman belakang untuk berbicara? Liu Yi telah mengamati Luli sejak dia masuk, dan menemukan bahwa matanya tidak tertuju pada seorang wanita muda selama lebih dari 3 detik. Ini berarti Luli tidak menyukai salah satu dari 10 wanita dari keluarga Liu yang datang hari ini, tidak ada gunanya melanjutkan, dan itu hanya akan membuat Luli semakin defensif. Luli berbalik untuk melihat Liu Yi. Melihat permohonan di matanya, dia melembutkan hatinya dan mengangguk baiklah, Nona, tolong minum perlahan. Luli permisi sebentar. Liu Yi memutar pinggangnya dan berjalan menuju koridor di sebelahnya, diikuti oleh Luli setelah keduanya pergi, senyuman di wajah banyak wanita tiba-tiba membeku. Mendengus. Seorang wanita muda mendengus keras, meletakkan gelas anggurnya dan berkata, siapa orang desa ini? Keluarga sebenarnya meminta kami untuk menangkapnya dengan cara apapun. Benar, kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Wanita lain yang mengenakan gaun merah muda berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang pemuda? Orang desa dari suku, kami telah memberinya wajah, dan dia masih mengudara, apa-apaan ini? Berhenti berbicara. Seorang wanita muda memberi isyarat mencemooh dan melambaikan tangannya, ayo kita pergi. Akan lebih baik jika dia tidak menyukai kita, dan kita tidak menyukainya. Jika dia benar-benar menyukai kita, keluarga akan memaksa kita untuk melakukannya, nikah. Mendengar ini, sebagian besar ekspresi wanita berubah, dan mereka semua bangkit dan pergi. Ting Yuge, yang tadi sibuk, tiba-tiba menghilang. Luli mengikuti Liu Yi ke sebuah paviliun kecil di taman halaman belakang. Anggur dan makanan telah diletakkan di atas meja batu di tengah paviliun. Seorang pelayan sedang menunggu di samping. Luli melihatnya dan tersenyum pahit, kamu masih mau minum. Liu Yi mengisi gelas anggur Luli dengan tangannya sendiri dan berkata, jika kamu tidak mau minum, aku tidak akan memaksamu. Aku akan minum 1 gelas, bagaimana kalau kamu minum setengah gelas? Luli masih tersenyum pahit dan berkata, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Jika aku minum lagi, sesuatu akan terjadi. Liu Yi melambai kepada pelayannya untuk pergi, langsung duduk, memandang Luli dan berkata, sesuatu telah terjadi. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut jika kamu mabuk? Kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Haha, nona muda kami dari keluarga Liu tidak begitu sengsara. Ketika Liu Yi menyebut kata hulai, sedikit rona muncul di wajahnya, kedua kata ini jelas memiliki arti yang dalam. Wajah Luli memerah dan dia berkata dengan canggung, Nona Yi terlalu khawatir. Luli tidak bersungguh-sungguh.
Apakah kamu ingin meminumnya? Mata Liu Yi melebar dan dia berkata dengan marah, saya akan minum segelas dan kamu minum setengah gelas. Beraninya kamu, seorang pria besar, takut padaku, seorang wanita lemah. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan dalam situasi ini lebih lama lagi. Lu Li kesal dan mengertakkan gigi dan berkata, ayo, jika kamu ingin minum, aku akan minum bersamamu. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk. Lu Li mengambil gelas anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan, bukan setengah gelas. Dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Liu Yi hari ini. Liu Yi tidak mempermainkan apapun, dia hanya minum 7 atau 8 gelas anggur bersama Lu Li. Lu Li tidak memiliki banyak masalah, tetapi wajahnya merah, matanya kabur, dan dia jelas-jelas mabuk. Harus dikatakan bahwa meskipun penampilan Liu Yirong tidak luar biasa, namun bisa dikatakan sangat baik. Terutama sikap anggun dan mulia yang ia lahirkan dan besarkan dalam keluarga besar, tidak mungkin wanita suku Dilon bisa melakukannya, bandingkan dengan dia. Seorang wanita cantik sedang mabuk, kulitnya putih kemerahan, tubuhnya lembut, gerakannya melayang, dan matanya kabur. Menggiurkan sekali, dan Lu Li juga banyak minum, ia masih seorang pemuda yang berjiwa kuat dan jarang berhubungan dengan lawan jenis, apalagi minum dengan wanita cantik dalam jarak sedekat itu. Malam yang indah, pemandangan yang indah, nafas yang indah seperti anggrek, dan wangi yang tercium dari tubuhnya, Lu Li hampir mabuk meskipun dia tidak mabuk. Dia melihat Liu Yi berdiri dengan goyah dan ingin menuangkan minuman lagi untuknya, dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil botol anggur, tetapi tanpa diduga dia meraih tangan indah Liu Yi. Dia segera mengambilnya kembali dan berkata dengan canggung, Nona Yi, berhenti minum, kamu sudah mabuk. Liu Yi mengabaikannya dan menuangkan segelas untuk Lu Li. Dia juga mengisinya hingga meluap. Dia meminumnya dalam satu tegukan, lalu menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke taman di kejauhan dan berkata, Lu Li, aku tidak akan mengucapkan kata-kata sopan kepadamu. Hari ini aku memanggil para wanita dari keluarga untuk mengundangmu ke jamuan makan. Keluargalah yang memintaku untuk merekrutmu. Jika kamu mengangguk kecuali aku, kamu bisa nikahi wanita manapun yang kamu suka, bahkan kita bisa melangsungkan pernikahan malam ini. Lu Li sudah menduga bahwa tombak naga Azure dan pedang pelangi perak yang diserahkan hari ini mengungkapkan banyak hal, dan masuk akal jika keluarga Liu sangat menghargainya. Seorang jenius sangat berarti bagi sebuah keluarga, tetapi seorang wanita muda yang lugas tidak berarti apa-apa di mata para tetua. Jika Lu Li menikahi wanita muda ini, itu akan dianggap bergabung dengan pengadilan dalam keluarga Liu. Lu Li tidak menjawab, dan Liu Yi mengabaikannya dan terus tersenyum pahit. Ini konyol dan menyedihkan. Kami, para wanita dari keluarga langsung, terlihat glamor dan superior, tapi nyatanya mereka semua palsu. Kami bahkan tidak sebaik gadis biasa di suku, karena ketika keluarga membutuhkan kita, kita harus berkorban kapan saja. Saat Liu Yi berbicara, ada sedikit ejekan di wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah Anda mengapa keluarga Zhao bisa rukun dengan Tuan Yu? Apakah menurut Anda Tuan Yu menghargai kekuatan dari keluarga Zhao, atau kepala keluarga Zhao akan menyanjung Anda? Salah. Faktanya, di Gunung Hanyun, kepala keluarga Zhao memberikan putrinya yang berharga kepada Tuan Yu, dan itu adalah jenis tanpa status apapun. Setelah Tuan Yu menangani masalah ini di Gunung Hanyun, wanita muda dari keluarga Zhao akan ditinggalkan dengan kejam. Ah, mata Lu Li dipenuhi dengan keheranan, dan dia sebagian besar terjaga karena anggur. Dia telah mendengar bahwa wanita muda dari keluarga besar tidak dapat membuat keputusan sendiri tentang pernikahan mereka, tetapi dia tidak menyangka keluarga Zhao begitu kejam. Berikan langsung wanita terhormat kepada pria kuat secara gratis. Haha, bukankah ini terasa lucu? Sarkasme di bibir Liu Yi menjadi lebih intens. Dia menoleh untuk melihat Lu Li dan berkata kata demi kata sebenarnya, kamu tidak tahu, aku juga dikirim ke sana malam itu. Tuan Yu tidak melakukannya menyukaiku. Dan aku juga diberikan kepada 3 orang dewasa, tapi pada akhirnya tidak ada yang menyukaiku. Hahaha. Air mata mengalir diam-diam dari mata Liu Yi saat dia berbicara. Dia tertawa dan menangis pada saat yang sama. Melihat ini membuat jantung Lu Li berdebar dan terkejut. Nona Yi, Lu Li ingin menghibur Liu Yi, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Liu Yi menyeka air mata dari matanya, meminum minuman lagi, lalu menatap Lu Li dan berkata, apakah kamu merasa keluarga besar seperti Liu keluarga dan keluarga Zhao kotor? Lu Li, dunia ini lebih besar dari yang kamu kira. Belum lagi dunia luar, ada begitu banyak keluarga besar di Gurun Utara. Keluarga Liu kami adalah raja dan hegemon di kota Wuling,
Tapi kapan kita pergi keluar, orang kuat manapun bisa menghancurkannya. Misalnya, Tuan Yu, hei Anda bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, cukup kirim salah satu anak buah Anda untuk membasminya. Jika Anda dapat melakukan pukulan besar seperti itu, apalagi mengorbankan seorang wanita muda dalam keluarga, bahkan jika sang patriark berlutut seperti guk-guk. Luli tidak bisa berkata-kata, kata-kata Liu Yi hari ini membalikkan pemahamannya dan membuatnya lebih sadar akan betapa kejam dan realistisnya dunia ini. Ho ho, Liu Yi menarik napas panjang, matanya kembali jernih, dan dia berkata dengan serius, Luli, sejujurnya, keluarga Liu kami dapat diusir dari kota Wuling kapan saja. Kakek saya terluka parah dan koma 3 bulan lalu, dan dia masih terjaga. Ayo, kamu mungkin tidak akan pernah bangun. Itu sebabnya keluarga Zhao menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan Tuan Yu. Mereka ingin menggantikan keluarga Liu kita dan menjadi penguasa baru Wuling kota. Luli, apakah kamu masih ingat anak garis keturunan kelas 5 yang terbangun dari keluarga Zhao terakhir kali garis keturunannya terbangun? Saat ini, anak itu telah dikirim ke keluarga Tuan Yu dan telah menjadi murid aula dalam keluarga. Di Gunung Hanyun, keluarga Liu kami menderita kerugian besar. Anda juga tahu apa yang terjadi saat kami disergap terakhir kali di Ngarai Hanyun. Karena perkataan Tuan Yu, tidak ada keluarga super yang akan menegakkan keadilan bagi kami. Penatua Kaidan yang lainnya mati sia-sia. Sekarang orang-orang besar itu sibuk memperjuangkan esensi dan darah asli Raja Binatang di Jurang Es. Setiap keluarga perlu melenyapkan binatang misterius tingkat rendah, sehingga keluarga Zhao tidak berani main-main. Setelah masalah selesai jurang sudah beres, keluarga Zhao pasti akan mulai berurusan dengan keluarga Liu kami. Yuyu dengan dukungan Anda, keluarga Liu kami pasti tidak akan dapat bertahan hidup di kota Wuling kecuali kami dimusnahkan. Ekspresi Luli berubah serius. Situasinya lebih serius dari yang dia bayangkan. Dia berpikir sejenak dan bertanya, karena keluarga Liu Anda bisa menjadi penguasa kota Wuling, bukankah Anda memiliki pendukung dari atas? Memiliki. Liu Yi berkata dengan pasti, tetapi pendukung kami hanyalah keluarga kelas 4, sedangkan keluarga Tuan Yu adalah keluarga kelas 5. Keluarga kelas 5, wajah Luli menjadi sedikit pucat. Sebuah keluarga dengan 3 prajurit realem kolam jiwa adalah keluarga kelas 3. Sebuah keluarga dengan 3 prajurit realem roda kehidupan adalah keluarga kelas 4. Namun, keluarga kelas 5 memiliki setidaknya 3 alam abadi para ahli. Tidak ada kaisar manusia di Gurun Utara, dan dikatakan bahwa tidak banyak kerajaan, keluarga terkuat adalah 3 keluarga kerajaan kelas 5. Tidak ada seorang pun yang bermarga Yu di antara 3 keluarga kerajaan kelas 5, tetapi karena mereka berdua adalah keluarga kelas 5, mereka pasti tidak akan lebih lemah dari keluarga kerajaan. Dengan kata lain, keluarga Tuan Yu adalah keluarga super yang berdiri di puncak Gurun Utara. Seberapa kuatkah keluarga seperti itu, dan berapa banyak keluarga bawahan yang ada? Berapa banyak pria kuat yang kamu miliki? Tak terukur. Liu Yi memang tidak melebih-lebihkan ketika mengatakan bahwa Tuan Yu dapat menghancurkan keluarga Liu hanya dengan mengirimkan salah satu anak buahnya. Kalau begitu bisakah kita duduk santai dan menunggu kematian? Luli merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Begitu keluarga Liu selesai, dia juga berakhir. Keluarga Zhao tidak akan pernah melepaskannya, jadi kali ini dia tidak menyebut keluarga Liu, tetapi kita. Tentu saja tidak. Mata Liu Yi menjadi panas, dan dia menatap Luli dengan sungguh-sungguh dan berkata, kakekku pernah menunjukkan gerbang kepada keluarga kerajaan Si. Selama kakek bangun dan dia bisa pergi dan memohon kepada keluarga Si, kita masih memiliki harapan. Dan tidak mungkin bagi Tuan Yu untuk berpartisipasi dalam perang secara terbuka akan membuat keluarga Gurun Utara tertawa. Selama kita dapat menghancurkan keluarga Zhao sepenuhnya, Tuan Yu kemungkinan besar tidak akan terlibat secara langsung. Oh, mata Luli berbinar dan dia merasa jauh lebih rileks. Dia mengangguk dan berkata, keluarga Liu adalah keluarga kelas 3, tetapi keluarga Zhao hanyalah keluarga kelas 2. Jumlah orang yang kuat jauh lebih sedikit daripada kamu. Itu seharusnya tidak sulit menghancurkan keluarga Zhao, kan? Itu sangat sulit. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata karena berhubungan dengan Tuan Yu, banyak orang berkuasa yang membelot ke keluarga Zhao baru-baru ini. Keluarga Lu, keluarga Chen, keluarga He, dan keluarga lainnya telah bersekutu dengan keluarga Zhao. Dan keluarga Liu kami telah membasmi banyak orang kuat di Gunung Hanyun, yang satu turun dan yang lainnya naik, dan sekarang kekuatannya tidak sebaik keluarga Zhao. Jadi, kita sangat membutuhkan orang-orang yang kuat. Liu Yi berdiri, memalingkan wajahnya ke arah Luli, dan berkata dengan sangat tulus, Luli, karena kamu dapat membasmi Qi Hai dan yang lainnya, bakat dan potensimu berada di luar imajinasi kami.
Selama kamu dapat bergabung dengan keluarga Liu batin aula atau aula luar, keluarga Liu kami akan melatihmu dengan cara apapun, berapapun biayanya. Liu Yi menekankan 4 kata apapun risikonya 2 kali melihat wajah cantik Liu Yi. Luli samar-samar memahami arti yang dalam. Jika dia mengangguk, dia bisa menikahi wanita muda tercantik di keluarga Liu, dan dia juga akan menjadi paman paling terhormat di keluarga Liu. Keluarga Liu akan memberinya sumber daya yang tiada habisnya untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Jika keluarga Liu dapat selamat dari bencana ini, dia akan menjadi bangsawan baru di kota Wuling dan merajalela di kota mulai sekarang. Pertanyaannya adalah, bisakah dia setuju? Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia ingin bergabung dengan keluarga kerajaan kelas 5 dan menjadi menteri tamu. Dia ingin menggunakan susunan teleportasi keluarga kerajaan kelas 5 untuk pergi ke Zhongzhou dan pergi ke keluarga Lu untuk bertanya anggota keluarga yang kuat untuk menyelamatkan orang tuanya. Dia adalah putra dan putri dari keluarga Lu, salah satu dari 10 garis keturunan utama di Zhongzhou. Bagaimana dia bisa bergabung dengan aula dalam dan luar keluarga lain sesuka hati? Lu Ling memperingatkannya dengan jelas bahwa dia hanya bisa menjadi pejabat tamu jika dia bergabung dengan keluarga manapun, dan dia tidak akan pernah bisa bergabung dengan aula dalam atau luar. Oleh karena itu, dia hanya bisa tersenyum meminta maaf dan berkata, Nona Yi, saya minta maaf. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika keluarga Liu dalam masalah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Saya memiliki kesulitan saya sendiri. Saya tidak bisa bergabunglah dengan aula luar atau lingkaran dalam keluarga manapun. Don, aku benar-benar minta maaf. Mata Liu Yi tiba-tiba meredup, dan dia masih bertanya dengan tegas benarkah tidak bisa. Tidak, nada bicara Luli sangat yakin. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kamu berbicara dengan keluarga dan memberiku sumber daya? Aku bisa membuat sumpah darah bahwa selama aku hidup suatu hari nanti, aku akan lakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Liu. Hehe, Liu Yi duduk kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, Luli, idemu terlalu naif. Bahkan jika aku mempercayaimu, bahkan jika kamu menggunakan hidupku sebagai jaminan, itu tidak akan berguna. Tidak ada keluarga yang akan menyia-nyiakan sumber daya pada seorang tamu, aku bersumpah. Tidak ada yang percaya ini sama sekali. Pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Luli membungkuk sedikit dan berkata, Nona Yi, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Saya akan kembali dulu. Anda bisa istirahat lebih awal. Setelah Luli pergi, Liu Yi masih duduk di paviliun dengan perasaan sedih. Untuk pertama kalinya, dia meragukan pesonanya sendiri. Hanya saja orang-orang besar itu memandang rendah dirinya, tetapi Luli, seorang udik dari suku tersebut, tidak dapat meremehkannya. Desir, desir, desir. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua datang dengan tenang. Melihat mata Liu Yi yang penuh kesedihan, dia bertanya dengan heran gagal. Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tetua ketujuh, dan berkata sambil tersenyum masam kakek ketujuh, Luli punya alasannya sendiri. Dia tidak bisa bergabung dengan aula luar atau dalam keluarga manapun. Dia mengatakan itu kapanpun keluarga Liu berada dalam kesulitan, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Omong kosong. Tetua ketujuh secara langsung menyela kata-kata Liu Yi. Dia berkata dengan suara dingin, jangan khawatir tentang hal yang tidak tahu berterima kasih. Biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Selain itu, saya beritahu Anda senjata, pil, dan teknik misterius yang canggih itu saja itu tidak dapat ditebus kepadanya. Bahkan jika dia memiliki poin kontribusi, itu tidak akan berhasil. Jika Anda menukarnya dengan hal-hal tingkat rendah, poin kontribusi akan berlipat ganda. Setelah berbicara, tetua ketujuh berbalik dan pergi. Baginya, seorang jenius yang tidak dapat dimanfaatkan oleh keluarga Liu tidak berbeda dengan sampah. Tidak mungkin bagi keluarga Liu menghabiskan banyak sumber daya untuk membudidayakan serigala bermata putih dan kemudian menggigit kembali keluarga Liu. Kakek ketujuh. Liu Yi ingin memberikan nasihat, tetapi tetua ketujuh sudah pergi dan tidak berniat mendengarkan penjelasannya. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang tamu, dia tidak menyukai atau tidak menyukai Luli. Jika dia bisa berkomitmen pada Luli, itu akan menjadi akhir yang baik. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang kapan keluarganya akan menyerahkannya pada kesempatan besar itu untuk dimainkan. Luli memandangnya dengan bingung, yang berarti Luli masih tertarik padanya. Jika dia menurunkan sosok dan ketenangannya, dia mungkin bisa berhasil naik ke tempat tidur Luli berdasarkan pemahamannya tentang karakter Luli. Sangat mustahil bagi Luli untuk tidak bertanggung jawab. Sudahlah. Pada akhirnya, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu.
Dia memiliki harga diri, dia bukanlah gadis rumah bordil yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Karena Luli sudah menolaknya, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu hingga menawarkan dirinya sebagai bantal. Luli kembali ke halaman rumahnya. Luling melihat dia sedikit mabuk dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Para wanita dari keluarga Liu ingin membuatmu mabuk. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kan? Luli menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, kakak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melakukan ini? Hahaha. Luling tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan bercanda, adikku sudah dewasa. Baiklah, ayo kita kembali berlatih. Cuaca di kota Wuling bisa berubah kapan saja. Kamu harus menjadi lebih kuat, jika tidak, bagaimana kamu akan membawa adikmu melarikan diri? Melarikan diri? Luli terkejut. Memikirkan apa yang dikatakan Liu Yi, dia merenung sejenak dan bertanya, saudari, jika keluarga Zhao benar-benar menghancurkan keluarga Liu, kemana kita harus melarikan diri? Kota Tianwu. Luling menunjuk ke selatan dan berkata jika situasinya benar-benar buruk, kita akan langsung pergi ke ibu kota kerajaan Tianwu. Kemudian kita akan mencari cara untuk bergabung dengan keluarga Zi dan menjadi tamu keluarga Zi. Ada 3 kerajaan di Gurun Utara, Kerajaan Tianwu, Kerajaan Tianhan, dan Kerajaan Tianliang, Kabupaten Wuling milik Kerajaan Tianwu. Namun, masyarakat Gurun Utara tidak memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap negaranya. Banyak orang akan mengatakan bahwa mereka adalah masyarakat Gurun Utara, bukan masyarakat Kerajaan Tianwu atau Kerajaan Tianhan. Karena, negara-negara di Gurun Utara didirikan terlalu cepat, di antara ketiga negara saat ini, negara tertua baru berdiri lebih dari 80 tahun, dan negara terbaru, negara Tianhan, baru berusia 15 tahun. Ada terlalu banyak pejuang di Gurun Utara, dan kelahiran orang kuat manapun seringkali menandai kebangkitan sebuah keluarga besar. Ketika keluarga besar bangkit, mereka akan bersaing memperebutkan wilayah, sumber daya mineral, Gurun Utara sangat luas, dan sumber daya lahan terbesar ada di tangan keluarga kerajaan, jadi perang tidak bisa dihindari. Jika menang, keluarga ini akan menjadi keluarga kerajaan baru, mendirikan negara baru, dan mengganti namanya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, lebih dari 30 negara telah muncul di Gurun Utara. Oleh karena itu, masyarakat Gurun Utara memiliki konsep negara yang sangat lemah, tidak peduli di negara mana Anda berada. Bagaimanapun, kita semua adalah penduduk Gurun Utara. Dalam benak Luli dan Luling, tidak ada perbedaan antara Kerajaan Tianwu, Kerajaan Tianhan, dan Kerajaan Tianliang, bergabung dengan keluarga kerajaan di negara manapun adalah sama, selama mereka bisa menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke Zhongshu. Ibu kota kerajaan Tianwu paling dekat dengan kota Wuling, jika terjadi sesuatu, Luling meminta Luli untuk membawanya melarikan diri ke kota Tianwu. Latihan. Hati Luli menjadi sangat serius ketika dia berpikir untuk melakukan perjalanan puluhan ribu mil ke kota Tianwu. Pertarungan memperebutkan Ais Abyss diperkirakan akan segera berakhir, dan pertarungan di kota Wuling akan segera tiba. Jika keluarga Zhao menang, yang menantinya adalah pengejaran yang kejam. Dalam waktu setengah bulan, saya harus memahami teknik misterius lari guntur, dan juga menemukan cara untuk mengumpulkan Laut Ilahi. Jika saya mencapai alam Laut Ilahi dan memiliki teknik misterius lari guntur, kekuatan tempur saya akan meroket, dan harapanku untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Luli membereskan masalah dan kembali ke kamarnya untuk mulai berlatih. Dia tidak berlatih teknik misterius Thunderbolt. Dia fokus menyerang meridian yang tersisa dan membuka semua meridian untuk mencapai puncak alam Xuanwu terlebih dahulu. Proses pembukaan meridian berjalan sangat lancar, hanya membutuhkan waktu 1,5 hari untuk membuka seluruh meridian, dan energi misterius kini dapat beredar bebas ke seluruh tubuh. Setelah mencapai puncak alam Xuanwu, Luli sedikit bingung karena dia tidak tahu bagaimana cara memadatkan lautan dewa. Luling juga tidak mengerti, tidak mungkin menjelajahi benda ini sendiri dan memadatkannya sesuka hati, bukan? Keluarga Liu diam selama 2 hari terakhir, dan tidak ada yang mengganggunya. Luli terlalu malas untuk keluar, jadi dia mengesampingkan masalah ini dan pergi berlatih teknik misterius petir. Luling tidak keluar setiap hari, dia membaca di rumah dan sesekali mengobrol dengan istri Chengku, hidupnya nyaman dan menyenangkan. Luli menghabiskan setiap hari, selain makan dan tidur, mempelajari teknik misterius lari guntur. Dia meremehkan kedalaman teknik misterius tingkat bumi dan menghabiskan 10 hari mengasingkan diri di halaman, namun kemajuannya sangat lambat. Mengapa Xuan Jin yang saya kental langsung menghilang? Landasan latihan teknik Ben Lei Xuan adalah Xuan Jin, hanya dengan mengolah Xuan Jin kekuatannya dapat ditingkatkan. Gambaran tentang kondensasi Xuan Jin dalam tekniknya sangat jelas,
yaitu mengompresi dan memadatkan Xuan Jin menjadi semacam Xuan Jin yang khusus. Setelah menghabiskan berhari-hari, Luli memadatkan banyak helai Xuan Jin, tetapi tanpa kecuali, setiap kali dia berhasil memadatkannya, Xuan Jin akan segera runtuh dan menghilang, kembali menjadi Xuan Li. Apa masalahnya? Luli tidak mengetahuinya, dan dia tidak dapat memahaminya. Dia berlatih persis sesuai dengan langkah-langkah pelatihan dalam teknik ini tanpa membuat kesalahan apapun, tetapi Xuan Jin yang dia kembangkan akan hancur dan menghilang. Mencicit. Pintu terbuka dan Luling masuk. Tampaknya wajah Luli agak jelek. Dia tersenyum dan berkata jika satu jalan tidak berfungsi, kamu dapat mencoba mengambil jalan yang lain terlebih dahulu. Jangan terus-menerus mencoba. Pergi jalan-jalan. Jangan tinggal di kamarmu sepanjang hari. Keluar. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa meninggalkan keluarga Liu. Kita tidak bisa berjalan di banyak tempat di kompleks keluarga Liu. Apa gunanya menjadi lebih baik? Kamu harus pergi ke aula senjata, Xiao Bai kehabisan makanan. Luling berpikir sejenak dan kemudian berkata, kamu juga bisa pergi ke aula kungfu untuk mengetahui teknik memadatkan lautan dewa atau budidaya, pengalaman. Curang. Karena tidak ada kemajuan dalam teknik misterius Thunderbolt untuk saat ini, sebaiknya Anda mencari cara untuk mengumpulkan laut ilahi terlebih dahulu. Kanan. Luli sangat setuju dengan kata-kata Luling. Dia berdiri dan berjalan keluar. Xiao Bai di sudut berubah menjadi bayangan putih dan melompat, naik ke bahu Luli dan berteriak tanpa henti, seolah diam-diam memberitahu Luli bahwa itu tidak punya makanan. Oke, aku akan mengantarmu mencari makanan. Luli memegang Xiao Bai di tangannya dengan penuh kasih sayang, dan membelai surai di kepalanya sambil tersenyum. Si kecil ini telah memakan begitu banyak senjata misterius yang tidak berguna, tapi dia belum bertambah besar, dia masih sebesar kepalan tangan, yang membuat Luli terdiam. Menyembunyikan Xiao Bai di lengan bajunya, Luli berjalan keluar halaman dan pergi ke aula senjata. Tuan He melihat bahwa matanya sedikit acuh tak acuh. Ketika Luli hendak memasuki ruangan tempat penyimpanan senjata misterius limbah, dia tiba-tiba berkata baru-baru ini, keluarga sedang bersiap untuk perang. Sumber daya seperti itu sangat langka, jadi aula tetua keluarga mengeluarkan perintah semua tamu yang menukar barang akan mendapat poin kontribusi 2 kali lipat dan senjata misterius mereka yang tidak berguna akan berlipat ganda. Double. Luli menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Tuan He. Ketika dia melihatnya memalingkan muka dengan perasaan bersalah, dia tiba-tiba menyadari di dalam hatinya. Tampaknya penolakannya terhadap Liu Yi menyinggung aula tetua keluarga Liu, dan keluarga Liu mulai dengan sengaja mengincarnya, mereka kekurangan sumber daya. Semua tamu, ini hanyalah alasan. Sumber daya apa yang merupakan senjata misterius yang tidak berguna? Senjata misterius yang tidak berguna ini berkarat di sini. Siapa di antara prajurit keluarga yang dapat menggunakannya? Apa gunanya senjata misterius yang dibuang selain membawanya kembali ke tungku dan membuatnya kembali? Nak, jangan lihat aku. Tuan He ditatap oleh Luli beberapa saat dan berkata dengan tidak nyaman, ini adalah perintah dari aula tetua, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Luli menjawab dan berbalik untuk pergi. Dia tidak memiliki banyak poin kontribusi yang tersisa, hanya lebih dari 5.000. Makanan Xiao Bai tidak dapat ditukar untuk saat ini. Dia sebaiknya pergi dan melihat berapa banyak poin kontribusi yang dibutuhkan untuk teknik ini, tentang mengkondensasi lautan ilahi. Dia berjalan mengitari halaman depan dan menemukan aula kungfu orang yang duduk di dalamnya adalah seorang wanita tua, yang tidak terlihat aneh saat melihat Luli. Namun, setelah Luli mengeluarkan token itu, ekspresinya berubah suram. Dia melemparkan token itu ke Luli dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk naik ke lantai 2. Untuk buku rahasia di lantai pertama, kamu membutuhkan 10.000 poin kontribusi untuk meminjamnya selama sehari. 10.000. Luli hampir mengutuk. Tata letak tempat ini mirip dengan aula Xuanji. Jelas tidak ada teknik tingkat tinggi atau pengalaman kultivasi di lantai pertama. Buku rahasia yang dipinjam di sini sebenarnya berharga 10.000 yuan sehari. Makna yang ditujukan padanya terlalu jelas. Luli tidak membantah, itu tidak ada gunanya. Dia berpikir sejenak dan mengalihkan pandangannya dan bertanya, saya hanya menonton selama 1 jam. Berapa banyak poin kontribusi yang saya perlukan? Dia hanya perlu menemukan cara untuk memadatkan lautan dewa, dan selama dia menemukan buku rahasia atau pengalaman latihan yang sesuai, 1 jam sudah cukup. Nenek tua itu merenung sejenak dan berkata semula menurut aturan aula kungfu, peminjaman harus dimulai dalam 1 hari. Namun mengingat kamu masih muda, saya akan memberimu akomodasi. Kamu bisa membacanya selama 1 jam dan menyumbang 2.000 poin.
2000. Luli menyerahkan token itu dengan kesakitan dan melangkah masuk. Hanya ada 2 ruangan besar. Luli masuk ke ruangan pertama dan melihatnya sekilas, dan segera mengutuk. Dia tertipu. Ruangan ini dipenuhi dengan segala macam teknik budidaya tingkat terendah, yang hanyalah teknik untuk mengolah energi yang dalam. Dia memiliki katalog dewa perang dari keluarga Lu, dan teknik ini tidak ada artinya baginya. Sekarang setelah dia masuk, Luli mengambil salinan Suan Tian Gong dan mulai membacanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mengembalikan buku rahasia itu ke tempatnya semula. Suan Tian Jue ini levelnya terlalu rendah, dibandingkan dengan buku bergambar Dewa Perang, ini sangat berbeda, dan dia hanya memiliki ayat pertama dari buku bergambar Dewa Perang. Kali ini dia tidak berhenti lagi, dan langsung keluar kamar dan masuk ke kamar kedua. Setelah masuk dan melihat sekilas, dia akhirnya merasa lega. Ruangan ini penuh dengan berbagai pengalaman kultivasi, semuanya ditinggalkan oleh para senior, pasti ada yang diinginkannya di sini. Dia mengambil salinan Liu Yuan Longlu dan membolak-baliknya, kata-kata di dalamnya sangat tidak rapi dan hampir tidak dapat dipahami. Setelah membaca beberapa bab pertama beberapa saat, saya menemukan bahwa tulisannya sangat berantakan dan tidak terstruktur, dan terus berbicara tentang cara membuka meridian, mengolah energi yang dalam, melunakkan tubuh, tetapi tidak ada deskripsi tentang memadatkannya, laut ilahi. Luli meletakkan buku itu dan mengambil yang lain untuk diperiksa. Buku ini berisi cerita tentang kondensasi lautan dewa, tapi sayangnya hanya disebutkan secara singkat. Buku ketiga bahkan lebih buruk lagi, rasanya seperti ditulis oleh seorang pejuang di tahap tengah alam Xuanwu, tanpa deskripsi apapun tentang alam laut ilahi. Lanjut membaca, buku keempat juga membahas tentang alam laut dewa, namun sayangnya hanya membahas betapa sulitnya memadatkan laut dewa. Ajari generasi mendatang untuk menemukan sejenis ramuan yang disebut prolokau, atau gunakan ramuan tingkat bumi dari Calming Pill, adapun cara memadatkan lautan roh, tidak disebutkan. Meskipun dia tahu bahwa kode rahasia di tingkat pertama adalah tingkat terendah, Luli masih sangat kecewa. Dia dengan sabar memeriksa setiap buku satu per satu, dan ketika dia membalik-balik buku ke-28, matanya akhirnya berbinar. Ya, dia melihat metode memadatkan laut ilahi dalam sebuah buku yang menguning, dan itu dijelaskan dengan sangat rinci. Seolah-olah dia telah menemukan harta karun, dia dengan cepat membacanya kata demi kata secara mendetail, mengingat semua langkah dalam pikirannya. Zizi, ketika dia hendak selesai menonton, pintu tiba-tiba terbuka. Wanita tua itu berdiri di depan pintu dan berkata tanpa ekspresi, waktunya sudah habis. Jika Anda ingin terus menonton, Anda perlu menghabiskan 2000 poin kontribusi lagi. Bergantung pada, Luli mengutuk dalam hatinya, memandang pengasuh tua itu dengan memohon, dan berkata, 1 batang dupa, beri aku waktu sekali lagi untuk membakarnya. Tidak, mama tua itu berkata dengan sangat tegas, keluarlah sekarang, atau konsumsi 2000 poin kontribusi lagi. Luli sekali lagi menyadari betapa berdarah dingin dan kejamnya keluarga besar itu, dan betapa tidak ada kebaikan manusia terhadap keluarga itu. Jika Anda dapat menciptakan nilai dan manfaat bagi keluarga, maka keluarga akan mendukung Anda sebagai tuan. Jika Anda tidak berguna bagi keluarga, keluarga tidak akan memberi Anda tembaga meskipun Anda berlutut dan memohon. Luli tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menghabiskan 2000 poin kontribusi lagi. Panduan pelatihan ini memiliki penjelasan unik tentang memadatkan lautan dewa. Luli merasa telah memahami apa yang ada di dalamnya, tidak hanya dia berhasil memadatkan laut ilahi, dia setidaknya memiliki arah. Ia membaca buku rahasia itu beberapa kali, karena punya banyak waktu. Ia terus mencari buku lain untuk memastikan apakah uraian di buku tadi benar. 1 jam kemudian, Luli keluar. Dia menemukan 3 buku tentang memadatkan laut dewa. Deskripsi di dalamnya semuanya serupa. Sekarang dia sepenuhnya memahami cara memadatkan laut dewa. Takut dia akan lupa, Luli segera pulang dan menemukan pena dan kertas untuk menuliskan cara memadatkan lautan dewa. Luling melihat bahwa Luli telah pergi lebih dari 2 jam tetapi tidak kembali dengan membawa setumpuk senjata misterius yang tidak berguna, dan bertanya dengan bingung ada apa. Luli menjelaskannya lagi dan berkata dengan sedikit penyesalan, awalnya saya mengira poin kontribusi sudah cukup, jadi Xiaobai tidak perlu khawatir tentang makanan. Sekarang keluarga Liu memiliki lebih dari 1000 poin kontribusi tersisa untuk saya aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Bocah kulit putih kecil itu belum dewasa, tetapi nafsu makannya meningkat. Jika dia membeli senjata misterius yang tidak berguna, dia mungkin tidak akan bisa bertahan selama sebulan. Luli harus pergi ke luar kota lagi untuk melakukan tugas mendapatkan poin kontribusi. Luling berpikir sejenak dan berkata kalau begitu jangan ganti senjata mistik bekas. Pergi ke aula materi spiritual.
Seharusnya ada makanan yang dibutuhkan Xiaobai. Bahan spiritual biasa lebih murah daripada senjata mistik bekas. Jika kamu menemukan makanan yang tepat sebaliknya, poin kontribusi Anda akan bertahan beberapa bulan. Bagus. Luli keluar untuk mencari aula materi spiritual, dan setelah bertanya kepada orang secara acak, dia menemukan bahwa aula materi spiritual terlalu besar, dan merupakan aula yang sangat besar di setiap keluarga. Semua materi spiritual yang dikumpulkan oleh prajurit keluarga Liu di luar akan diserahkan ke aula materi spiritual jika tidak diperlukan. Ini adalah rumah harta karun keluarga. Jika Anda membutuhkan materi spiritual, Anda dapat menukarkan poin kontribusi Anda di sini dengan materi tersebut. Materi spiritual mencakup berbagai macam materi, seperti berbagai biji, berbagai ramuan dalam binatang misterius, bulu, tanduk, berbagai ramuan, dan benda aneh. Segala sesuatu yang berguna bagi seorang pejuang dapat dianggap sebagai materi spiritual. Aula materi spiritual terlalu besar, seperti kastil besar, dan ada banyak penjaga di dalamnya, total 5 orang. Luli masuk dan melihat sekilas dan menemukan ada juga 2 lantai di dalamnya, ada lebih dari 20 kamar di lantai pertama. Mereka masuk untuk memverifikasi token tersebut. Setelah Luli menyerahkan token tersebut, ekspresi beberapa diaken di aula materi spiritual menjadi gelap. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai 2. Kamu harus menebus token tersebut, materi spiritual di lantai pertama. Jika demikian, Anda memerlukan 4 kali lipat poin kontribusi. Luli tidak memiliki kejutan apapun. Pertukaran tamu membutuhkan poin kontribusi 2 kali lipat. Sekarang keluarga Liu mengincarnya, wajar jika keluarga Liu menggandakan poin kontribusi. Dia mengambil kembali token itu, melihat sekeliling ruangan, menemukan ruangan yang ditandai dengan biji dan masuk. Xiaobai suka makan sisa senjata misterius. Senjata misterius yang digunakan masih utuh sebelum dihancurkan, tapi senjata misterius itu terbuat dari berbagai biji. Luli menduga makanan favorit Xiaobai yang sebenarnya adalah biji. Memasuki ruangan itu, Luli menemukan bahwa itu bukanlah sebuah ruangan sama sekali, melainkan sebuah aula besar yang dipenuhi berbagai biji. Luli melihatnya sekilas, mengeluarkan lengan baju Xiaobai, dan berkata kepada Xiaobai, apakah ada makanan yang kamu suka di sini? Xiaobai melirik tumpukan biji di dekatnya, mata kecilnya menunjukkan rasa jijik. Berlari berkeliling dan mengamati, ketika ia melihat kristal merah menyala, matanya langsung menyala, dan tubuhnya terbang keluar untuk memakan kristal kecil berwarna merah menyala itu. Sungguh, Luling dan Luli menyimpulkan dengan benar bahwa apa yang sebenarnya disukai Xiaobai bukanlah senjata misterius itu, melainkan kristal merah menyala yang diperlukan untuk melemparkan senjata misterius itu. Dia segera mengambil Xiaobai dan melihat tanda di sebelah batu kristal dengan senyuman di wajahnya. Kristal ini disebut giok api, merupakan kristal yang sangat umum dengan banyak kegunaan, merupakan kristal penting untuk menyempurnakan senjata misterius. Yang terpenting batu giok api ini harganya sangat murah, 1 poin kontribusi berharga 10 keping, meski ia perlu mengeluarkan 4 kali lipat poin kontribusi, ia masih memiliki lebih dari 1000 poin kontribusi, cukup untuk membeli beberapa ribu keping. Luli menyembunyikan Xiaobai dan berjalan keluar, meminta diaken di luar untuk menukarnya dengan 1000 kristal api. Setelah menghabiskan 400 poin kontribusi, Luli kembali ke rumah membawa sekarung kristal api. Dia melemparkan kristal api ke sudut dan membiarkan Xiaobai keluar. Dia menyeringai dan berkata, makan saja, jangan menunggu. Tanda tanya. Xiaobai berteriak kegirangan, melemparkan dirinya ke dalam karung, menggigit batu kristal api, menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan menelannya dalam beberapa gigitan. Setelah memakan 5 kristal api, ia berbaring di sudut dan tertidur dengan puas. Oke, Luli, jangan khawatir tentang Xiaobai. Tidak ada kekurangan makanan untuk saat ini. Luling mengangguk sedikit, memandang Luli dan berkata, sekarang kamu bisa mencoba melihat apakah kamu bisa memadatkannya lautan roh, dan berhenti berlatih keterampilan misterius menjalankan guntur. Alam adalah rajanya. Setelah makan malam, kamu bisa mengasingkan diri. Sudah hampir waktunya makan malam, Luli duduk dan mengobrol sebentar dengan Luling ketika seseorang membawakan makanan untuk mereka. Luli mengamati makanannya dan menemukan bahwa makanannya jelas jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dulu, mereka berdua makan 4 piring dan 1 sup, tapi sekarang supnya sudah habis dan mereka hanya bisa makan 2 piring. Keluarga Liu sangat pelit. Luli bergumam, tapi Luling tersenyum dan berkata saya bukan tamu keluarga Liu, tapi saya masih bisa tinggal di sini. Keluarga Liu membesarkan saya secara gratis, yang merupakan kehormatan besar bagi Anda. Luli tidak peduli, selama dia tidak lapar,
tidak masalah apakah dia makan enak atau buruk. Setelah makan, dia kembali dan mulai berlatih dalam pengasingan. Sekarang dia telah menguasai metode memadatkan lautan dewa, dia bisa mencobanya. Mengondensasi laut ilahi sangatlah sederhana. Daripada mengembun, lebih baik disebut penciptaan, karena tidak ada lautan ketuhanan di dalam tubuh manusia, dan seseorang harus diciptakan. Setiap orang memiliki 12 meridian utama yang menjalar ke seluruh tubuh. Prajurit dapat menggunakan energi mistik untuk menyebar ke seluruh tubuh, meningkatkan kecepatan pertahanan kekuatan. Tetapi, meridian sangat kecil, dan jumlah energi dalam yang dapat ditampung di dalamnya terlalu sedikit. Oleh karena itu, jika seorang pejuang ingin memiliki energi dalam yang tidak ada habisnya, dia harus menciptakan lautan dewa dan menyimpan energi yang dalam di laut dewa. Setelah memiliki laut ilahi, energi dalam yang dapat disimpan oleh seorang pejuang di dalam tubuhnya akan 100 kali 1000 kali lebih besar, dan tidak akan ada kekurangan energi dalam selama pertempuran. Selain itu, Shen Hai juga memiliki kemampuan yang sangat tidak normal, yaitu memadatkan kekuatan misterius dan meningkatkan kekuatan-kekuatan misterius tersebut. Itulah mengapa para pejuang alam laut ilahi begitu kuat dan dapat menyapu semua pejuang alam Xuanwu. Mengondensasi laut ilahi, pada analisis terakhir, hanya menggunakan kekuatan misterius untuk memeras ruang di tubuh, ruang magis yang dapat menyimpan kekuatan misterius. Alasannya sangat sederhana, dan Lu Li memahami metodenya, tetapi dia tidak berani mengumpulkan lautan dewa dengan gegabah. Dia mulai berlatih Xuan Li, dia berlatih selama 4 atau 5 jam, setelah Xuan Li di 12 meridian penuh, dia mulai memobilisasi Xuan Li di persimpangan 2 meridian di perut bagian bawah. Mulailah mengembun. Lu Li menarik napas dalam-dalam, mengambil sepotong kayu dan menggigitnya di mulutnya, lalu menutup matanya dan bermeditasi. Alasan dia menggigit kayu itu adalah karena dia takut akan terlalu sakit dan lidahnya tergigit. Memadatkan laut ilahi sama dengan secara paksa menciptakan ruang misterius di dalam tubuh, tanpa bantuan ramuan khusus, akan sangat menyakitkan, bahkan bisa meledak dan mati jika pengendaliannya tidak baik. Lu Li tidak memiliki ramuan apapun, jadi dia hanya bisa menahan rasa sakit dan menciptakan laut ilahi dengan mengandalkan kemauan kuatnya untuk menahan rasa sakit. Pelatihan seni bela diri dapat mengubah takdir Anda bertentangan dengan keinginan surga. Jika ada yang bisa menjadi orang kuat, maka ini akan menjadi hari yang menyenangkan. 70.